contoh, saya bawa narasi sebelum Cuma ada kau Kristen. keluar dari dunia ini. Diam dulu, Kau diam dulu. mayoritas apa? Diam. Dunia Woi, ini kau lihat. kalau bicara dunia orang semua tahu. Woi, bicara dunia orang semua tahu. Kamu pikir kau saja yang pintar? Dengarkan, saya tadi bawa narasi bahwa sebelum Kristen ada, orang-orang Yunani itu penyembah dewa meyakini kalau ada manusia biasa melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Sabar dulu, sabar. Kristen belum ada nih, belum ada Kristen. Mereka akan menyangka inilah dewa-dewa. Tunggu. Nanti Bapak bisa nalar sendiri, pahami sendiri tanpa saya kasih tahu. Kalau memang Bapak punya pemikiran yang dewasa. Pertanyaan yang tidak berguna. Narasi Saya yang tidak berguna bagi sebentar. Karena memang malu, bukan nggak berguna, malu aja gitu. Jadi orang-orang Yunani itu meyakini kalau ada manusia biasa melakukan hal yang luar biasa di luar batas manusia, mereka akan meyakini bahwa ini pasti dewa yang turun jadi ke tengah manusia dalam rupa manusia. Itu keyakinan mereka. Mana buktinya? Ya waktu mereka melihat Paulus melakukan begitu, mereka berkata Paulus dewa, tapi Paulus menolak. Paulus bilang, saya bukan dewa. Yang saya tekankan di sini adalah dasar atau konsep keimanan orang Yunani, orang penyembah pagan. Nah, sekarang saya lari ke Kristen. Baik, saya lari ke Kristen. Di dalam konsep Yunani, Tuhannya tidak minta disembah atau melarang untuk disembah. Diam dulu, diam. Makanya kecilkan volume di situlah. Kenapa saya yang disuruh kecilkan? Dalam konsep Yunani, mereka tidak pernah bilang ada dewanya minta disembah atau melarang untuk disembah. Tidak ada. Kristen pun demikian. Satu, ketika melihat Yesus melakukan mukjizat, orang-orang Kristen yang hari ini menganggap dia Tuhan, oh dia pasti bukan manusia biasa. Mana ada manusia bisa mengampuni dosa? Mana ada manusia bisa membangkitkan orang mati? Ini Tuhan. Gimana caranya? Oh Tuhan turun jadi manusia. Lalu Yesus minta disembah enggak? Enggak ada. Yesus enggak minta disembah. Yesus juga tidak melarang waktu dia disembah. Pertanyaan saya. Oke, pertanyaan saya, sama atau tidak konsep keimanan paganisme dengan konsep keimanan Kristen, sama atau tidak? Beda, saya katakan beda ya. Nanti yang kalau dia beda dia bilang, oh Yesus itu begini, saya nggak bilang sosok. Dari tadi saya nggak bilang sosok loh, keyakinan, dasar keyakinan dulu. Belum ke sosok. Kalau sosok semua orang tahu, Horus bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Horus. Orang tahu semua. Jangan ajarin kayak gitu. Yang saya tanya konsep atau dasar rangka keimanan antara paganisme dengan Kristen sama atau tidak? Saya tanya gini, daripada Bapak bingung saya tanya, Pak, Yesus itu Tuhan jadi manusia bukan? Saya tanya Bapak dulu, Yesus itu Bapak yakini Tuhan yang iya, firman Bapak yang jadi manusia, Bapak yakin itu? Yakin atau tidak? Oke, yakin, sama. Pagan juga meyakini bahwa dewa turun menjadi manusia. Sama ya, satu. Anda bilang beda, ternyata sama. Yang kedua. Loh, ini kita namanya mirroring. Ini kita mirroring, ya. Lebih dekat antara ajaran Abraham, Musa, Kristen atau Islam? Lebih dekat ajaran paganisme Islam atau Kristen? Sabar, diam. Satu lagi, saya tanya dulu. Anda meyakini enggak? Ini simple banget, rendah sekali nih. Saya tanya Anda yakin enggak bahwa di Bible itu ada Yesus minta disembah? Ada enggak? Ada Juman. Di mana? Ada Juman. Di mana Yesus minta disembah? Juman. Jawab, di mana di Bible Yesus, ini Abu Hadid, bukan Abang Zuma. Abang Zuma masih diam. Ini Abu Hadid yang bicara, di atasmu. Lihat, yang ngomong aja kau nggak tahu. Jadi begini, saya tanya Anda, apakah di dalam keyakinanmu yang kau imani, Yesus minta disembah atau tidak? Jawab. Ada. Di mana? Ayat 10. Matius 4 ayat 10. Coba kita lihat. Nah, ini ayat 7 dulu ya. Ayat 7, 8, 9, 10. Sembahlah Tuhan Allahmu bukan dia. Gantian. Udah nih kok ketika datang Juma kok lembut banget ya. Tuhan. Lembut banget ya, suaranya Bu Darni nih. Iya. Apalagi? Iya, Bu Darni suaranya kok lembut banget ya ketika datang Bang Juma ya. Maka berkatalah Yesus yang berkata nih kepadanya, "Enyahlah iblis,
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata siapa ini? Kata siapa ini? Dengar ya Bang, begini. Jangan dengar dulu, jawab yang tegas. Oke, pertanyaan saya tadi apa? Apakah Yesus yang kalian yakini pernah meminta disembah di dalam Bible? Ada enggak? Tidak ada. Yang kedua, apakah Yesus melarang menyembahnya atau mengatakan jangan sembah aku? Tidak ada. Kita cek lagi ke paganisme. Apakah dewa-dewa itu pernah berkata kepada mereka sembah Dia? Tidak ada. Apakah dewa-dewa ini pernah melarang untuk menyembah, disembah, Dia disembah? Tidak ada. Sama enggak dengan Kristen? Sama enggak? Jujur aja, jujur Pak. Ya ampun. Ya udah, saya serahkan sama Bang Zuma. Bangku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut Gurunda. Iya. Ya, gimana Begini saudara? ya. Silakan pertanyaannya yang berat. Silakan. Saya jelas dulu. Begini ya, kamu Ya. selalu menentang Yesus. Kenapa Kristen itu dengan Yesus? Bagaimana hubungan spiritual Yesus itu dengan Kristen? Iya. Kristen ini begini. Percaya Yesus itu karena Dia berbicara langsung dan ajarannya itu masuk di dalam pemikirannya orang Kristen. Masuk itu dalam benar, pemikiran bukan orang lakukan. Kristen. Nah, Ya. itu Terus? bukan ajarannya itu, ajaran ilahi itu bukan melalui mimpi atau melalui bayangan atau melalui hayal begitu, bukan. Sehingga hubungan spiritual kita dengan Dia itu bisa kita berbicara karena kita mengetahuinya. Bahkan wujudnya pun tahu. Allah itu kita tahu. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda bisa mewujudkan keberadaan Allah? Kalau Yesus mengajarkan kita bahwa wujud Allah itu seperti apa? Seperti yang Dia katakan, bahwa saya berfirman. Berfirman. Dan itulah makanya kita percaya. Tidak mungkin saya berbicara tentang mimpi, berbicara nurato. Karena ini begini. Itu kan bicara dongeng. Tidak mungkin saya percaya. Ada ular naga terbang. Itu kan bicara dongeng. Dongeng ya, Buktikan. kalau ular naga dongeng ya. Terus apalagi? Dan tidak mungkin saya percaya orang yang tidak bisa menulis, orang yang tidak bisa mendengar. Nah, bagaimana dia menginformasikan apa yang dia dengar itu sebenarnya? Terus? Apalagi? Puaskan, apalagi? Puaskan diri Anda ngomong. Itu. Apalagi? Apa itu? Terus pertanyaan saya lagi. Ya. Ini mungkin tidak masuk di dalam agama ya, cuman kan ya bertanya menyangkut keadaan yang kenyataan yang saya lihat sekarang tuh. Siapakah pemimpin tertinggi dari umat Muslim yang bisa mewakili Muslim lah? Karena saya bertanya begini, saya punya tujuan bukan untuk menghujat, tetapi saya melihat kenyataan dunia yang sekarang ini. Makanya saya bertanya seperti itu. Pemimpin tertinggi yang mewakili umat Islam. Nah itu saja pertanyaan saya. Karena yang lain itu untuk menghujat saya tidak mau sebenarnya. Saya tidak suka. Saya tidak penting banget itu. Meskipun kitabmu menghujat Tuhanmu sendiri. Gitu ya? Sudah. Giliran saya boleh. Tidak pernah menghujat saya. Alkitab tidak pernah menghujat, Pak. Yang kitabmu katakan masih terkutuk di pohon itu siapa? Bapak pasti mendengar dan tahu penjelasan Ya ini. udahlah, kamu gak Bagi saya mau Sudah belum? Anda agama Hindu, sabar. Mau Anda, karena Anda tadi bilang menghujat ajaran sendiri. Bagi orang yang belum merasakan kasihnya yang dia yakini itu, kasih dia apa seperti apa? Kasih apa di Dia agamamu itu? seperti- Kasih apa? Kasih Indomie? Kasih, Bukan. kasih. Mana ada kasih di Kristen? Tidak ada. Sudah. Kalau di Islam, kamu belum merasakan keajaibannya Islam, berarti kamu seperti begitu terus. Sudah. Sudah belum? Orang yang Sudah ya, Meg ya. Sudah Bang Meg ya. Sudah. Jangan kau beberkan semua isi perutmu.
Gantian Ya. Bang Mek. Gantian ya. Silakan Gulda. Nah, oke. Yang Jangan lupa ya, pertama, pertanyaan saya itu perwakilan Muslim sedunia. yang pertama, pemimpin umat Islam itu adalah Al-Quran. Di sedunia yang menjadi patokan pimpinan tertinggi adalah Al-Quran. Satu. Yang kedua, ketika Anda berbicara mengenai Tuhan, Tuhannya umat Islam itu tidak memiliki kelemahan, Tuhannya umat Islam itu tidak memiliki kehinaan, sehingga Tuhannya umat Islam itu maha suci dari ketidakberdayaan dan maha suci dari segala sesuatu yang hina atau rendah. Maka Tuhannya umat Islam, laisa kamitslihi syai'. Tuhannya umat Islam itu tidak serupa dengan makhluk. Itu dulu. Tuhannya umat Islam tidak gondrong. Tuhannya umat Islam tidak netek. Tuhannya umat Islam tidak pernah dikubur. Sabar dulu, sabar dulu. Anda ngomong panjang lebar, giliran kami yang ngomong, Anda penasan. Ya. Tuhan kami namanya Allah. Tuhan kami namanya Allah. Kristen masuk ke Indonesia mengambil nama Tuhan kami. Karena Kristen mungkin tidak pede menjajakan dewa yang menjelma jadi manusia yang mereka sebut Yesus. Itu ketiga. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian kepada kami bagaimana caranya manusia, dalam hal ini umat Islam yang berakal, bisa berinteraksi dengan Tuhannya. Al-Quran menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Itu. Jadi Allah kemudian memperlihatkan keberadaan eksistensi dirinya pada segenap ciptaannya dalam seluruh penjuru dunia, alam semesta. Dan Allah menciptakan manusia sebagai bentuk eksistensi, wujud keabsolutan ketunggalannya. Maka Allah mengatakan, aku Tuhan memperlihatkan diriku, kebesaranku, kemuliaanku, keberadaanku pada diri manusia. Itu Al-Quran. Makanya di kitab Anda Yesus pun mengatakan itu. Sabar. Sabar. Tuhan siapa? Makanya sabar. Tuhan Muhammad. Sabar. Ya memang Tuhannya Muhammad itu, Tuhannya Nabi Muhammad itu Rabbus samawati wal ard. Sedangkan Tuhannya Kristen itu siapa? Manusia gondrong bernama Yesus. Betul? Betul. Jangan lagi kau lari-lari. Nah, sedangkan Yesus yang Anda gambarkan Mana gondrong kuasanya itu, itu sabar dulu, Muslim? sabar dulu, sabar dulu. Mana kuasanya? Sabar, Tunjukkan sabar kuasanya dulu. mana? Sabar dulu. Sedangkan Yesus yang Anda gambarkan rambutnya gondrong itu memiliki Tuhan yang Yesus sebut Bapa. Bapa ini menurut Yesus tidak pernah dilihat, suaranya tidak pernah didengarkan. Menurut Yesus. Menurut Paulus, 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan satu-satunya tidak tersentuh oleh kematian. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak ada satupun manusia yang pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Memang manusia tidak dapat melihatnya. Yesus yang gondrong menurut gambaran saudara, itu bukan hanya bisa dilihat, tetapi bisa dibunuh oleh manusia. Jadi ketika Anda berbicara mengenai Tuhan, Tuhannya Yesus dan Tuhannya umat Islam itu sama-sama laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Baca 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi tidak gondrong. Sedangkan Tuhanmu gondrong menurut kalian sendiri loh. Kalau menurut saya sih ya, saya nggak pernah lihat Yesus gondrong atau tidak. Silakan. Bisakah kau tunjukkan Tuhan yang Muslim itu seperti apa? Loh, Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan. Tuhan menunjukkan keberadaannya. Wahai manusia, ya Rob, ya Tuhanku, kamu gak bisa melihatku. Tapi untuk mengetahui bahwa aku Terus ada. bagaimana kau berdoa dengan Tuhanmu itu? Tuhanku maha Apakah kau mendengar. mengenal dia? Tuhanku maha melihat. Ketika saya berteriak, ya Allah, ya Tuhanku,
Tuhanku mendengar dan Tuhanku melihat. Modal iman saja begitu. Ya, namanya iman. Sekarang coba kau teriak kepada Yesus. Coba kau teriak. Yesus. Yesus dengar tidak? Yesus, Dengar tidak? Yesus dan Allah sekalipun. Yesus saya dengar bisa buktikan tidak? ke kamu. Pertanyaan saya, Yesus Hingga dengar tidak? Saya bisa berbicara dengan mereka. Kok kamu mereka? Tuhanmu banyak berbicara kali. dengan siapa? kata Yesus kamu? dengar tidak ketika kamu berteriak? Hah? Yesus. Yesus dengar tidak? Dengarlah dia di Tadi surga. kan saya suka Bang Juma. katakan. Dia di surga. Dengar. Mana Saya dalilnya mengenal Yesus dia. maha mendengar? Saya Dalil. tidak. Dalil. Dalil. Yesus berkuasa di surga. Matius 24 Saya tidak ayat tanya 18. itu. Saya tanya dalilnya Yesus mendengar. Maha mendengar. Ayo. Juma itu pertanyaan. Kalau sudah pertanyaan berkuasa, konyol yang maha tidak mendengar ada itu. bukti. Itu cuma Pertanyaan iman. saya. Itu iman. Kita butuh dalil. Yesus maha mendengar. Mana? Tunjukkan dalilnya. Ada Juma. Kau Ada tahu di mana? nanti kalau saya Ada kasih di mana? tunjuk. Aku cari dalilnya. Cari. Di mana dalilnya Yesus maha mendengar? Mana? Yesus. Mana? Tunjukkan Sampai kuasa. robek mulutmu teriak namanya Yesus. Yesus tidak Kuasa dengar. bilang. Ayo, mana dalilnya? Nabi Muhammad Dalil. itu bisa mengembalikan Saya butuh Gaza dalil. dengan Palestina. Yesus maha mendengar. Mana Tidak akan dalilnya? Mana? Cuman, Silakan. cuman orang bodoh saja yang mau sibuk barang itu. Barang itu ada. Dan kamu sendiri saja tahu. Macet ada itu internasional. Kalau sudah kayak gini, kita dibilang menghujat. Saya minta mana dalilnya Yesus maha mendengar. Silakan. Oke, sabar ya. Ya, saya sabar. Tuhannya umat Islam, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 244. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan jelas bahwa Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Tolong tunjukkan di mana Yesus maha mendengar, maha mengetahui. Wa qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan berpeganglah kamu di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mendengar, maha mengetahui. Yesaya Annallaha 6 sami'un alim. Dengar ya. Yesaya 6 Yesaya bang. Itu Yesaya Tuhannya 6 ayat 8. Yesus yang berfirman Lalu di aku situ mendengar Tuhannya suara Tuhan Yesus. berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah Iya. yang mau pergi? Yang saya Aku, tanya maka dalil segitu. Yesus Ini aku, maha mendengar. utuslah aku, katanya. Nah itu. Yang saya Mendengar Yesus itu yang minta diutus siapa? Yang minta diutus itu siapa? Iblis. Sekarang yang saya tanya Yesus maha mendengar. Ayo, Max. Jangan macet internasional, Yesus Max. itu firman Allah. Dia Yang itu saya jelas tanya, dong, Yesus Maha maha Kuasa, mendengar gitu. itu mana? Sedangkan tunggu dulu. Qatilu Sedangkan si Judas fi ada aja berkhianat. Dia sabilillah. tahu Bang Juma. Sebelum Wa'lamu ayam berkokok, engkau annallaha Petrus sudah sami'un menyangkal aku alim. 3 kali katanya. Ketahuilah Yesus bahwa isi Allah hati si maha Petrus, Bang mendengar. Juma. Berkhianat Allah maha dia, mendengar. tahu dia, Bang Juma. Yesus maha mendengar dalil. Yesus maha mendengar dalilnya. Max. Yesaya 6 ayat 8. Itu Tuhannya Yahudi. Max. Di sana firman itu belum menjadi manusia. Masih di Max. atas Yesus itu. Ya, Firman itu di silakan. zaman perjanjian lama belum menjadi Silakan. belum menjadi manusia, Silakan, masih kawan. firman. Matius bab Jadi 6 sama. ayat Matius bab 6 ayat 8. Di situ Oke. penjelasannya itu lebih mengetahui sebelum yang kau ketahui. Apa tujuannya? Yang saya tanya, Bisa dengar. Yesus maha mendengar. Itu mendengar hanya satu tujuan ya. Apa tujuanmu? Tetapi Yesus lebih mengetahui apa yang kau ketahui.
Yang mengetahui di Matius 6 itu nomor 8 adalah Bapa, Tuhannya Yesus. Bukan Yesus. Juma Tuhanmu itu penyakitnya. Teman-teman Ayo. Kristen gantian. Teman-teman Kristen Ayo. Juma tuh Ayo cepat. Mana dalilnya Semua Yesus Maha ajaran mengetahui? itu berasal dari Yesus, bukan berasal dari mimpi, bukan berasal dari hayal. Yang Begitu saya ya. tanya dalilnya Yesus Maha Ngerti loh mendengar. kamu. Ayo, mana? Itu pertanyaan merucut. Di situ Apa jawabannya Apa? Yesus Makan mengetahui kerucut? dari apa yang kau ketahui. Makan kerucut? Tidak seperti masuk WC pergi cebo begitu pakai kaki kini. Kenapa kaki kamu kanan. pergi cebo? Apa? Siapa yang bahas Dia cebo? Kok manusia kamu loh. pergi cebo? Enggak cebo Pergi ya? Cebo diajar. Hah? Kenapa Pergi kamu cebo cebo? diajar. Manusia otak di mana? Nah sekarang mana diajarin Yesus Maha mendengar? Bandingkan lebih baik orang. Kalau saya melihat kamu lebih baik melihat orang yang tidak beragama daripada melihat kamu yang beragama. Kenapa jadi curhat ini? Kenapa? Karena sedikit-sedikit. Annallaha sami'un alim. Tidak ada, konyol. Makanya Indonesia ini tidak maju-maju itu kan karena sikap-sikapnya kamu. 5 kali sehari. masuk Curhat, Bang. juga, Curhat dia, Bang. gaza itu hancur. Masih juga Palestina itu hancur. Anda Libanon bertanya hancur. Ini lagi tentang Mana dalilnya Tuhan saya. Mazmur 4 ayat 2. Anda bertanya tentang Tuhan saya. Orang Korea Saya kalau lihat kamu itu. Konyol. menjelaskan Tuhan saya tidak serupa makhluk. Untuk berhubungan dengan Tuhan saya, kami ibadah. Sebab Tuhan kami Maha mendengar. Cukup kami mengatakan Allahu Akbar. Dikau engkau Allah yang Maha Besar. Tuhan kami mendengar. Juma iya. Nah, kamu Beda Tuhanmu, Bang Juma. Yesus kamu Beda. tuhankan. Kamu menuhankan Yesus yang kalian gambarkan dengan gambar rambut gondrong. Yesus itu firman Saya Allah, tanya, sama itu firman kalau Allah kamu itu. teriak, Firman itu Yesus, adalah Allah. Sama. Jadi bisa mendengarkan Yesus dengarkanlah. kamu itu sekarang dia di surga berkuasa. Nah, Ada sekarang mana dalilnya Matius Yesus 28 Maha ayat 18. mendengar? Dalil. Itu bawa-bawa perjanjian lama. Iya dong. Perjanjian Dalilnya lama mana? adalah firman. Yesus Maha Di mendengar. situ belum ada Yesus. Di situ masih firman. Di dalam Itu Yesus perjanjian belum baru, ada katanya. baru ada firman menjadi manusia. Yesus belum ada. Ini apa ini? Yesusnya belum ada. Bisa. Tuhannya belum ada pada saat itu. Makanya Apa dibilang ini Yesus, namanya ini? jika engkau melihat Berarti aku, Yesus itu engkau adalah melihat Tuhan Bapa. baru. Aku dan Bapa satu. Berarti bisa dong Yesus kami itu mendengar Tuhan suara baru kami berarti. dimanapun kami berada. Hore. Keluaran 20 Nah, nomor dalilnya 3, jangan Mazmur 4 kamu ayat 2. ada Jelas. Tuhan lain di hadapanku. Ternyata Yesus Tuhan baru yang dibikin di hadapan Tuhan. Gimana ini Bu Kau Darni? baca itu Matius bab 6 ayat 8 itu. Saya nama-nama salah kau Juma. Allahu Juma. Akbar. Hah? Gimana kenapa tidak Kau baca itu bahas Matius Yesaya itu? 16 sama 17 salah kau Juma. Ngerti? Teman-teman Kristen gantian kalau berdurasi. Bang Meg apa Bang Jojo dulu? Ayo. Siapa Ya. dulu? Saya dulu. Ya silakan, tapi jangan menghujat ya. Kita diskusi yang santai Kan aja. nggak mau hujat, nggak ada ngomong Iya, apa-apa. oke. Nah, kemarin bahas si Juma bahas Yesaya 66 itu ayat 16 sama 17 salah dia artiin ayat Alkitabnya. Alkitab saya. Itu Kau bilang Alkitabmu. bukan babi haram, Itu- itu babi bagi itu orang kitab. yang punya dewa, ngerti? Itu kitabmu. Iya, kitab saya. Kamu orang Yahudi. Iya. Kenapa? Oh, Yahudi dari suku. Kau juga dari bilang suku mana? Yahudi menghina Kristen. Yahudi Dari ada suku berapa- mana? Ente dari suku mana? Suku cadang. Kau itu nggak tahu Yahudi kan? Kau bilang Iya. Yahudi semuanya benci Kristen kan? Begitu kan? Pernah kau bilang? Hmm. Hah? Coba buka Talmud. Yahudi itu banyak. Ada Coba berbagai kamu macam beli golongan, Talmud. Ya. Baca bagaimana Kristen diceritakan di kitabnya Yahudi. Kau Yuk. itu kau bilang Yahudi tidak Kristen kan? Ya saya berdasarkan Kau tahu kitabnya, nggak? Kau kitab tahu nggak Yahudi Talmudnya. itu berapa golongan Juma? Lucunya di negeri ini. Juma. Ya, Kau tahu nggak berapa, orang berapa tuli, golongan orang Yahudi? tuli bisa berbicara. Kemana-mana perginya. Ini kita Orang berbicara. tuli bisa Kembalikan, ngomong. kembalikan, Kau yang kemana-mana. kembalikan, Kau bahas kembalikan ke Yahudi, tema. Yahudi, Orang buta huruf Ih. bisa menulis. Kembalikan ke tema, kembalikan ke tema. Balikan Ya. ke tema. Iya. Hmm. Kau bilang Di mana? Yahudi hina Kristen. Hah? Bukan temanya itu, bukan temanya. Jangan permalukan dirimu.
sudah 2000 tahun, sudah di 2000 tahun. Orang Kristen tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Jangan permalukan Kamu dirimu. tuh yang aneh-aneh, ngerti nggak? Yang nggak masuk akal, kamu itu sama aja menghina Yahudi. Ngerti nggak? Kamu tuh bukan orang ngaco. Yahudi, kamu sosokan. Agamamu itu yang menghina Yahudi. Tunjukin Yesus Maha mendengar. Tunjukin. Enggak, saya Itu dalilnya. punya dia Yahudi ya. Kita lagi bahas Yesus Maha mendengar atau tidak. Dengar ya, Itu. ya. Hmm. Saya mau Kalian masuk ke gereja, menyanyi di sana. Hah? Yesusku, Ya, dengarkanlah keluhan hati kami. Ya kan? Iya. Masuk ke gereja, panggil Yesus. Iya kan? Ya. Pertanyaan saya, Yesus dengar Ya, kagak? statement kamu itu udah Pada saya saat perhatiin, salah ente satu. memanggil Ya, Yahudi Yesus, yang mana justru yang yang mendengarkan adalah Nah. Tuhanku. Yahudi mana kamu? Tuhanku yang mendengarkan, bukan Tuhanmu. Alamak. Dalilnya Tuhan saya ada. jelas, ya. Mana jelasnya? Coba di mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Hah? Di mana Yesus Maha mendengar? Coba kalau Tuhanku, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Tuhanku mengatakan apa? Dan sungguh akulah yang telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Itu Tuhanku. Jadi kalau kamu berteriak saja dengan apa dalam hatimu memanggil Yesus dalam hatimu loh, belum di mulutmu. Tuhanku sudah tahu. Oh, ini ciptaanku sedang memanggil Tuhan yang dibuat sendiri, yaitu Yesus. Itu Tuhanku dengar. Itu Tuhanku dengar. Sedangkan Yesus tidak mendengar. Karena tidak ada dalilnya Yesus Maha mendengar. Gimana ini Cak Ayu? Itu yang gimana? Gugur. Bisa bahasa Indonesia nggak Zuma? Gugur. Sabar. Gugur. Sabar. Satu. Ya, gugur. Zuma, Ya. Allah bisa Sebentar Bang Zuma. Izin Bang, Abi izin Bang. Tolong teman-teman gini ya. Bang Zuma di Komal Kristen dikeroyok sama Kristen, di Komal Islam Kristen keroyok lagi Bang Zuma. Kalian ini ajaran keroyok-keroyok ya. Iya. Satu-satu lah, satu-satu. Ini kan cuma anjing yang menggonggong. Ngapain kalian dengar-dengar anjing yang menggonggong kayak Zuma ini? Zuma coba jawab dulu. Zuma, Allah bisa bahasa Indonesia enggak? Temanya, Anda kan baru naik nih. Temanya, apakah Yesus Maha mendengar? Itu temanya. Maha mendengar gimana sih? Maha mendengar itu gimana? Hah? Arti maha mendengar berarti punya kuping kan? Ngerti nggak? Iya, Yesus punya kuping. Yesus Maha mendengar enggak? Jawab. Kalian bilang ya Tuhan kalian itu kan nggak punya bentuk manusia. Nanti kalau yang mendengar itu yang punya kuping dong. Coba jawab itu dulu deh. Oke, Tidak Bang Zuma. Allah Subhanahu wa Iya. Lanjut Bang. Silakan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Tidak seperti makhluk hanya mendengar kayak Yesus. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya di mana kemudian Yesus disebut Maha mendengar? Maha mendengar. Dia maha Sederhana kan? Dia nggak perlu mendengar. Ya cuma ya. Mati Dia Mija. maha mengerti, dengar. Bagaimana dia mengerti? Dia ada di langit. Dia ada di langit. Kamu ada di bumi. Kamu teriak, Yesus, dengarkanlah keluhan hati kami. Yesus dengar nggak? Yesus dengar nggak? Dengar tuh Nabi Jeka. Hah? Dia dengar. Dengar. Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Dalilnya mana? Kenapa? Lu cari Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Ayat 8 tadi kenapa Yesus kau itu tidak dekat baca? di hati Saya juga. tanya mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Yesus itu dekat Jawab. di hati. Matius bab 6 ayat 8 itu kenapa kau tidak baca? Matius di situ yang mengetahui Bapa. Bapa itu Tuhannya Yesus, bukan Yesus. jangan salah-salah Brother, ya. yang saya tanya Yesusnya, kuclu. Aduh, ini nih. Sakit memang kalian ini, sakit memang kalian.
Saya tanya mana dalilnya Yesus maha mendengar. Kau tunjukkan pula Matius 8, Matius 6 nomor berapa tadi? Nomor 8. Nomor 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bapakmu. Yesus mengatakan itu, bukan aku, Bapakmu. Bapakmu itu siapa? Elohim. Yang saya tanya Yesusmu, yang kamu gambarkan dengan laki-laki gondrong itu yang saya tanya. Itu yang perlu kau dengar sekarang. Itu yang perlu kau dengar sekarang dari saya supaya kau paham. Mengerti. Satu-satu, kamu dua itu yang mau bicara yang mana? Max apa Joyo? Ya, saya. Satu-satu. Begini, saya Dalilnya Yesus maha mendengar, saya silakan. menjelas dulu Ya. ya. Jangan-jangan ketutup rambut tuh, makanya nggak dengar. Itu yang dikatakan oleh Rasul Matius itu merujuk kepada Yesus. Bagaimana ceritanya itu Ya. merujuk kepada Yesus? Siapa yang mau kau bodohi? Ini bukan gereja. Ini kau sedang berhadapan dengan kami umat Islam. Kenapa merujuk Tunjukkan di kepada mana Yesus? Yesus Ada. menyatakan dirinya maha mendengar. Ada Bedakan juga. gereja dengan di depan umat Islam. Giliran kita bertanya kayak gini, nanti kau hujat. Lah, Anda mengatakan Yesus Tuhan. Sebagai Tuhan, Anda pertanggungjawabkan dong. Saya minta mana dalilnya Yesus maha mendengar. Sebagai Tuhan, wajib hukumnya. Dia maha mendengar. Kenapa? Karena keluhan makhluknya itu banyak. Lah kalau dia tidak bisa mendengar, Anda mengeluh. Yang mendengarkan justru Tuhan saya. Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Mana dalilnya? Ketika kamu berdoa kepada Yesus, Yesus mendengar. Yang mendengar itu adalah Tuhanku. Makanya kamu masih bisa hidup. Kamu kerja masih bisa makan. Karena Tuhanku itu maha pengasih. Ketika kamu menyembah kepada ciptaannya, Tuhanku masih melayani kamu. Sebab Tuhanku maha pengasih. Sekarang kau teriak sampai mulutmu robek, sampai kuping. Yesus. Yesus dengar nggak? Dengar Bang Suma. Mana dalilnya? Kita butuh dalil. Karena kita ini umat beragama. Kita ini umat manusia. Kita ini makhluk berotak, berakal. Mana dalilnya? Ketika kau katakan sembahanmu itu mendengar. Kita minta dalil. Ada. Boleh kasih tahu itu Johannes apa Matius 6 itu. Silakan. Mana dalil? Kasih tahu sama Pak Max. Mana dalil? Saya minta dalil. Ini mana dalil? Matius 6 nomor 8. Aduh. Oke. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu. Bapakmu di sini siapa? Yesus. Ya ampun saya. Benar-benarlah saudara-saudara Kristen ini betul-betul. Betul-betul. Orang Kristen nggak boleh mengartikan Betul, pada betul. orang Kristen itu ya cuma Betul, bikin betul. ayat Al-Quran. Kalian ini anu bincang ya. Ayolah teman-teman, Maju, jujurlah ya. mengakui kebenaran. Jangan tipu diri kalian sendiri. Kau ini kau bilang Alamak. Allahmu itu ya tidak punya makhluk tapi punya kuping, kan aneh kan? Benar-benarlah kalian ini. Tahu yang benar-benar, yang mendengar itu pakai punya kuping apa enggak? Saya Tuhanku tanya maha sama mendengar. Iya, maha Tuyul. mendengar, punya kuping enggak? Monyet punya kuping. Kau punya Iya, kuping. punya Kau sama benar, seperti monyet. Sama. Sama Hei. kau itu. Kau Monyet punya maha kuping. mendengar. Babi punya Iya, sama kuping. kau. Anjing punya kuping. Kau Iya, juga sama punya kau. kuping. Sama ya rupanya kau sama mereka itu. Sama. Kamu kayak kau. Mendengar kan dia kan? Anjing Tuhanku Annallaha Sami'un maha mendengar. Itu Tuhanku. Iya. Ya. Berarti punya telinga enggak? Kalau dia punya telinga, berarti dia cuma mendengarkan radius berapa meter, kayak Yesus. Intinya punya telinga enggak? Tuhanku maha mendengar. Cuplis. La haula wala quwata illa billah. Yang punya telinga itu makhluk. Sekarang yang Cuplis. mendengar itu punya telinga enggak? Saya Mama tanya. Tuhanku Annallaha sami'un alim. Itu Tuhanku, sami'un, maha mendengar. Dah selesai. Sekarang Iya, Yesusmu punya mana? telinga. Maha mendengar dalilnya. Ada telinganya kan? Punya telinga enggak? Mana dalilnya? Tuh kan lari ke menghujat dia. Lari menghujat dia. Iya. Menghujat dia. Jojo, kau punya kuping untuk mendengar nggak? Jangan-jangan kau nggak ada kuping juga kau ini, nggak bisa dengar kau. Udah kali kau kalau nggak
punya kuping. Buktinya kok nggak bisa dengar apa yang kita ngomong? Ya sekarang mana telinganya? Kan katanya nggak. Oh, butuh cotton bud dia, butuh cotton bud. Terlalu banyak. Congor apa tai telinga itu banyak sekali. Korek dulu, korek. Korek dulu. Nah, ini satu bunuh lagi. diri, kawan. Aduh, ini parah Bang Zuma. Pejabat surga Pak, Tuhan semua. Ini parah. Masuk dia. Agak lain ini. Ini agak lain ini. Ya. Tuhanmu mana maha mendengar itu aja dulu. Pendatang Bang Zuma katanya ini yang dibawain. Berarti Tuhanmu nggak konsisten tahu. Ini yang kutunggu-tunggu kawan, betul. Makasih ya diundang saya. Ini kutunggu. Sebentar. Saya prolog dulu buat Bang Zuma. Jadi begini Bang Zuma, Gumasa ini punya konsep yang berbeda dengan Kristen yang lain. Ketika ditanya tentang Kristen, Tuhanmu berapa? Dia akan menjawab Tuhan dia banyak. Karena kenapa? Seluruh pejabat surga itu adalah Tuhan. Dan konsep Trinitas dia katakan teknologi Trinitas. Itu konsep dia. Jadi ada sinyal, ada satelit, ada HP. Usah terangkan apa Enggak, ini saya jelasin ke Bang Zuma. Saya prolog dulu ke Bang Zuma. Loh, apalagi yang salah? Oh, saya catat kok. Ini penjelasan lagi. Tritunggal dan Mulai. Trinitas ada teknologi. Berbeda. Teknologi, ya. Udah. Itu Bang Zuma. Jadi semua yang ada di surga itu Tuhan. Bahkan nabi-nabi harus lulus tes dulu. Biar saya gila dulu Sabar. dia. Lulus tes untuk jadi pejabat surga dan itu Tuhan juga. Nah, jadi Tuhannya banyak. Gitu. Silakan Bang Zuma. Iya. Udah, catat dulu dalilnya. Manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Maksudnya Allah ini apa? Allah dalam bahasa apa ini? Atau saya ulang. Manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Dewa atau Tuhan Theos Aduh, atau Dewa. Tuhan Elohim gitu ya. Nah, di antara itu para baru. Tuhan Elohim. Baru. Salah seorang. Atau Jadi Tuhanmu ada berapa? banyak kali. Aku bilang apa? Banyak kan? Nah. Kitabmu sebelum apa sampai namanya, situ, kitabmu? Sebelum kau Buku berpikir ya kan, kita kasih dulu. Enggak, pertanyaan sudah dulu. Tuhanmu banyak kali. Nah, Ya. orang Kristen yang mengatakan Tuhannya cuma satu, itu sesat atau tidak? Orang Kristen ada yang satu Enggak, Tuhannya itu yang Tuhan mengatakan Kristus. Ada banyak. Tuhannya Kristen itu satu, salah atau tidak? Salah. Salah. Dengar. Dengar Ten ya, dengar. Ini saudara Gumasa ini Kristen yang betul ini. Suwete tidak yang raja, tidak raja. Berarti raja di surga itu banyak. Banyak. Ya. Bukan cuman Yesus. Bukan, dia anak raja tertinggi. Dia anak raja. Berarti Ada kalau raja ada anak tertinggi. raja, ada bapak raja. Jadi raja tertinggi itulah raja semesta. Itulah Ya, itu jadi yang kalau bersama ada anak pencipta raja, atau ada apa? bapaknya raja. Hah? Ada Yesus bapaknya raja. rajaku adalah dia punya bapak. Bapaknya ini raja juga. Raja. Ada Rajanya berapa raja. bapak raja? Hah? Ada Si berapa bapak bapak itulah raja? raja tertinggi. Ya, ada berapa? Si bapak itu Iya. satu namanya tertinggi. Iya. Gak usah kau kenal dalam gerunganmu. Akan pulihkan. Tadi katanya Buktikan banyak. kau mau. Dengar ya. Udah. Zuma ya, dengar ya. Dengarkan Tadi dulu. katanya banyak. Sekarang kok banyak. satu ikut-ikutan juga. Udah dengarkan. Jadi, Nah. udah dengarkan. Hmm. Lord diterjemahkan dalam dua bagian. Pejabat dunia sama dengan pejabat surga. Oh, dah. Oke. Nah. Ini saya mau tanya dulu terakhir sebelum Anda mengambil alih. Raja yang ada di surga itu botak atau gondrong? Itu nggak urusan. Mau Harus mana kau pun jawab penting. dong. Karena Yang kan ada fotonya banyak gondrong. Saya tanya, raja yang kamu maksud tadi itu anak raja di surga, itu gondrong atau botak? itu tidak penting. Tuh, Itu penting. karena Itu sudah jadi manusia kasus Yesus sekarang, adalah udah jadi kasus. manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Oke, saya tanya, yang Anda maksud Yesus ini gondrong atau botak? Itu nggak urusan. Kok nggak diurus? Itu Kenapa nggak nggak urusan. diurus? Nggak urusan itu.
Kenapa bisa? Itu enggak jangan keluar dari topik. Aku bilang kan. Enggak bisa. Ini Aku sudah mau jadi bukti- kasus aku mau ini. buktikan Gara-gara sama gondrong umatmu udah jadi bahwasannya kasus. Kau tuh double. Gimana ini? Kok enggak penting pula? Para Kakak, raja yang kamu kenapa sembah, kau para raja menyembah yang kamu yang tak sembah itu raja? gondrong-gondrong semua atau Segala gimana? makhluk waras hanya menyembah yang raja. Cukur Kakak, Mandarin kakak dulu. atau gimana? Cukur atau gimana? Makanya aku bilang Gondrong kan. atau gimana? Ya. Rebonding semua atau orang gimana? tahu. Jawab. Kita mau tahu dong. Semua makhluk waras hanya menyembah raja. Kenapa kau menyembah yang tak Ya, raja? yang saya tanya rajamu itu gondrong Mbak, atau urusan. cepak Pokoknya manusia atau dia cukur Madura? seorang pejabat surga. Manusia Ini Yesus kenapa adalah bisa salah seorang lepas Tuhan ini Allah jemaah di antara gereja ini para kenapa Allah. bisa lepas ke sini? Bukan apa-apa. Nah, makanya aku bilang, ku Dia lain jamin bang. kau akan. Dia baik lain sendiri dia. Oh iya. Udah, iya. saya mau tanya sama kau. Ya, Saya karena tanya dulu, semua gua masak, makhluk gua waras masak. menyembah semua rajanya. Gue masak. Semua Iya. makhluk waras menyembah semua rajanya. Gua masak. Kenapa Gantian, kau menyembah gantian yang tak masak. raja? Jawab. Coba kamu sebutkan raja-raja yang kamu maksud itu siapa aja? 1 Yesus, 2 Udah, oke, dengarkan. nah, Di surga ada banyak pejabat surga. ya sebutkan. Nah, udah, Sang Maha Pencipta si Bapa. Bapak, Kemudian anaknya manusia Yesus. Bukan manusia kita ya. Yesus. Ya. Bukan 2 kita ya Yesus ya. Manusia Yang ketiga? Yesus ya. Yang ketiga? Bagian ketiga, para malaikat surga. Waduh. Oh, malaikat juga. Berarti Ya. ada miliaran. Ya, Wih. udah. Yesus yang manusia ini di surga masih bentuk manusia atau tidak? Dia manusia di surga. Dia manusia di surga. Kalau Ya. Roh Kudus di surga dia berbentuk burung atau tidak? Roh Kudus dia nggak punya. Dia hanya bersemayam di dalam pribadi-pribadi para penghuni surga. Dia wujudnya burung merpati tadinya di dunia. Itu Di kan surga dia wujud. cuma pertanda hadirnya Roh Kudus. Bukan Roh Kudus itu kawan. Ya berarti itu Yesus pertanda. ini kan cuma pertanda saja dia hadir di dunia dalam bentuk manusia. Berarti di surga dia Jawab dulu bentuk apa? pertanyaanku berlar kita ke yang lain. Kenapa kau menyembah Allah sudah tingkat raja? Bang, Kakak kau. bang, dia bilang Yesus itu replikanya Bapa bang. Yesus replika Oh, Bapa. replika. Iya, Udah. replika. Jawab Iya, dulu. iya, Biar iya. tahu dulu. Kenapa kalian menyembah Allah SWT yang tak raja? Loh, Malikin Nas, Maliki Yaumiddin. Yang merajai seluruh manusia, Malikin Nas. Udah berarti Allah SWT Maliki raja kan? Yaumiddin. Yang menjadi raja pada hari kemudian. Itu Tuhan kami. Cuman satu. Udah. Nah, Anda banyak Oke. kali rajanya. Sekarang Udah. kalau misalnya rajamu ini berbeda pendapat tentang satu permasalahan, yang mana kamu ikutin? Semua rajaku Esa. Satu kesatuan, satu prinsip, satu hal. Bang, gak usah kau ketawa dalam itu. Jangan kompensasikan kebodohanmu dengan ketawa. Udah, kutanya, apakah Allah SWT raja? Sekali lagi, Raja. Raja. Nah, Maliki Yaumiddin. berarti ada berapa banyak raja di semesta ini? Cuman satu. Raja. Yes. Cuma satu raja di semesta ini. Ya. Kasihan biro. Kalau kamu banyak raja. Ya, fakta. Kalau raja kemudian beda pendapat, Udah. bagaimana solusinya? Orang tua saya yang melahirkan saya adalah raja saya. Berarti ada saingannya Yesus dong. Dah, ada banyak raja, tapi mereka bukan berarti satu derajat. Oh. Ya. Sama kayak gini. Berarti pimpinan binatang misalnya ada pimpinan kuda yang sering diikuti kuda-kuda di belakangnya itu juga raja. Setiap makhluk waras menyembah rajanya. Oh, berarti kamu menyembah bapakmu. Ya, pasti. Menyembah ini. artinya sangat-sangat taat, sangat-sangat Oh, bertuan. sangat taat. Nah, sangat-sangat. Artinya bapak saya itu adalah sangat-sangat tuan sama saya, sangat-sangat penguasa sama saya. Atau maha penguasa. Karena Tuhan artinya maha tuan atau maha penguasa. Bapakmu gondrong. Belar kan terbukti kan segitu rendahnya kualitas Juma kan.
baik-baik kok. Maka dia bilang, tanya biar semua orang tahu bahasanya Allah SWT adalah raja. Artinya Sekarang dengarkan saya. Sekarang beredar fotonya Yesus gondrong. Menurutmu memang Yesus itu gondrong? itu nggak penting. Nggak penting. Jangan, maka dia bilang, kalian buktikan ya, kayak gini lah kualitas yang kalian sembah, yang kalian Ini ini. pertanyaan saya yang mendasar loh. Kamu bisa Itu nggak memenjarakan penting. orang dengan mengada-adakan sesuatu yang tidak penting. Itu Tuhanmu nggak itu penting, yang kau nggak sebut penting. Yesus gondrong Karena- atau tidak? Jawab. Apa? Itu ada unsur penghinaan. Udah, saya mau Tuhanmu tanya. gondrong atau Saya tidak? mau tanya. Kenapa? Kutanya dulu. Kalau Anda mengatakan gondrong, buktikan. Buktikan. Saya bilang gondrong, dia bilang apa? Karena itu hanya. Buktikan. Udah, saya tanya Kamu dulu. jangan Jawab memenjarakan dulu. orang tanpa bukti. Buktikan Jawab kalau dulu. Tuhanmu gondrong. Mana dalilnya? Ya, jangan. Itu gak ada pertanyaan saya. Gak ada saya. Itu gak ada dari Kamu saya. mengangkat anaknya orang menjadi raja. Sementara kamu Udah. tidak mengerti kemudian ciri-cirinya seperti apa. Jangan lari dari topik dulu. Ini sudah topik ini. Kau Jangan. bilang raja, Udah, Tuhanmu kita fokus raja, dulu, nanti semua kita dia bahas, ada di surga karena- raja. Udah. Semua Tuhanmu raja, malaikat-malaikat juga raja. Mana Ya. Tuhanmu yang sebenarnya? Yang mana Tuhanmu? Semua pejabat surga adalah atasanku. Semua pejabat surga pejabat. adalah atasanku. Berarti di surga itu ada bawahan. Di surga ada bawahan. Satu yang tertinggi, dialah sama pencipta. Yang bawahan di surga itu siapa? Mungkin para nabi kudus. Mungkin. Karena setiap nabi kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Setiap nabi kudus Mama, lulus menjadi Tuhan Allah. Setiap Nabi Kudus. Ini tanda-tanda kayaknya orang ini lahir dari tanah kuburan. Nah, gini jadinya. Gak usah kau framing, kita buktikan bahwasanya yang kau sembah itu memang sama sekali bukan yang harus lain. Karena yang lain ya disembah adalah hanya raja. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan itu gondrong, berarti Tuhan saya bukan Tuhan. Buktikan. Apakah Yesus gondrong? Tuhanmu? Karena banyak Tuhan saya. Udah ku bilang, mamaku pun sama bapakku Tuhanku. Enggak, yang saya tanya Yesus ini, apakah betul dia gondrong? Udah ku bilang, sama mamaku juga Tuhanku. Yang saya Sama tanya, mamaku. Tuhanmu yang kamu sebut Yesus itu benarkah dia rambut panjang? Saya nggak tahu. Terus kenapa ada yang laporin? Teman saya dibilangnya Itu menghujat. urusannya. Udah, Alamak. sekarang udah. Waduh, Udah ku bahaya bilang, ini. bapak sama mamaku juga Tuhanku. Alamak, gimana ini teman-teman? Ya, gitulah Bang. Mau gimana lagi Bang? Begitu. Udah begitu. Ini, tengok, kenapa bapak emakku dan Tuhanku? Saya buktikan. Di nomor Udah, ini, saya di buktikan nomor. bapak sama emakku Tuhanku. Maha Tuhan, Maha Penguasa. Artinya saya harus sangat-sangat taat sama orang tua saya. Arti Tuhan adalah sangat-sangat ditaati. Udah? Nah, Udah. itu makanya sangat-sangat saya taati orang tua saya. Artinya orang tua saya adalah Tuhanku. Orang tuaku adalah bagian daripada yang menciptakan saya. Udah? Nah, kenapa kau bilang? Kenapa? Coba Apa? sebutkan dulu. Aku bilang apa? Aku Tapi cuma kalian bilang, apakah betul Muhammad adalah Tuhanmu itu hamba Allah. gondrong? Cuman itunya aku tanya. Ya. Kenapa kalian bilang Muhammad adalah hamba Allah? Kau Tuhan, ini Tuhanmu, itu Tuhanmu. Enggak, Yang saya karena tanya Tuhanmu Yesus setiap itu raja lah yang gondrong punya atau tidak? hamba. Setiap hamba punya raja. Siapa rajanya Muhammad? Maafkan. Yang saya tanya Tuhanmu yang bernama Yesus itu yang kau sebut raja, itu gondrong atau tidak? Itu nggak penting kawan. Karena Nggak penting. bukan menghafal bagaimana Dia tanya terus itu dari tadi malam. Di dalam gini, gue masak. Dalam Al-Qur'an ada satu surah namanya Al-Mulk. Artinya kerajaan. Di Bible ada nggak? Bicara Ada. raja-raja satu perikop ada nggak? Jadi logika bingung. Ada nggak? Di surga ada kerajaan Ada nggak surga. di Bible? Di Bible ada nggak satu Kerajaan- perikop gitu raja-raja? Baca aja, cari kerajaan gampang Di kali. kitab raja-raja. Oh kita raja-raja. Udah. Iya. Jadi Raja-raja. di surga ada kerajaan surga. Di kerajaan surga ada banyak pejabat surga. Hmm. Udah?
Para pejabat surga ini terdiri dari Sang Maha Pencipta. Itulah si Berapa Bapa. tahun menjabat? Berapa tahun menjabat? Di surga kekal, kawan. Oh, kekal. Baik. Yang lantik pejabat siapa? Yang lantik pejabat surga siapa? Yang melantik jadi- pejabat surga selain si Bisa Bapak sendiri bisa juga adalah si rupanya Bapak jadi sendiri. pejabat orang kalau Eh, gondrong. bisa. 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 Bisa jadi pejabat Semua- orang kalau gondrong. Itu nggak urusanmu. Yang Dia menghindar. Dia menghindar terus dari tadi. Iya. nggak usah. Udah, udah. Apa Buka namanya jalan, ini? buka jalan, buka jalan, Begini. buka jalan, buka jalan. Jangan halangi, buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Ada pertanyaanmu Zuma? Ada. Apa? Apakah orang Kau benar pertanyaan ini mengatakan terima dulu. Apakah kau sudah menerima manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah? kalau sudah jelas saya mungkin bisa nerima dia sebagai sahabat. Nah sekarang Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yesus itu betul gondrong atau tidak? Itu loh pertanyaan saya. Itu gak urusan kawan. Mau gondrong apa-apa, apakah sudah dia botak gak urusan. Itu gambar-gambarnya ada gondrong, itu betul gambarnya Yesus. Itu gak urusan. Loh, Karena gimana? kami hanya bukan persoalan di gambar mengenal dia wajahnya kayak mana untuk lulus ke surga, kawan. Berarti fiktif. Karena coba. Penguasa Indonesia itu hanya pejabat Indonesia. Penguasa surga itu hanya pejabat surga. Enggak, Allah kan- dan Allah SWT dan Tuhanmu- Muhammad sama sekali tidak Tuhanmu termasuk pejabat katanya- surga. Lapor aja ke Polda lah, bilang ke sana kau, jangan curhat-curhat kau di sini di Kompas ini. Kan Tuhanmu kau katakan datang dalam rupa manusia. Terus digambarkan Itu salah dengan seorang gambar Tuhan rambut Allah. gondrong. Dia salah Nah, seorang Tuhan sekarang Allah. pertanyaan saya, betulkah Yesus yang kau tuhankan itu gondrong? Kan itu pertanyaan saya. Itu bukan itu menjadi bukan Sesuai- kami bukan menyembah Sesuai rupa. yang dilukis, ya ada gondrong. Emangnya kenapa Bang Juma? Nah, apakah itu betul? Apakah itu betul? Yesus begitu begitu penampakannya? dilukiskan Itu di nggak Tuhan kami penting, itu. nggak penting. Begitu dilukiskan. Itu hanya ekspresi Enggak, itu kan menunjukkan kebaikan jadi itu cuma daripada. lukisan rupanya, tidak sesuai dengan fakta. Ya memang begitu. Itu dia kan cuma keadaannya. ekspresi seseorang terhadap Ya. bagaimana baiknya Yesus itu. Ekspresi katanya hanya ekspresi gimana dong? Ini beneran Tanya seperti jawab itu dulu atau pertanyaanku gimana? kawan. Kenapa kalian nggak menyembah Muhammad? Bang Kami Zuma. masih waras, Karena ngapain gini, kami yang kalau manusia? Muhammad Iya, nggak disembah. gue masak tunggu. Bang Zuma, Coba saya mau ambulans. tanya Bang Zuma, ya Bang. Ini kan kita lihat di Bible itu kan ajaran Paulus dan Yesus itu hampir berbeda ya. Apa Berbeda. tendensi Sama yang apa yang latar belakangi itu? Ternyata saya ada baca di 1 Korintus 11 1 nomor Korintus 14. 1. Iya, 1 Korintus 11 14. Gara-gara rambut, Bang. Makanya dia tulis, Jangan lari dari bukankah topik alam itu, sendiri kita bahas menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Ternyata latar belakangnya Udah itu terbuktikan Arif kan? ada tendensi dendam. Karena dia, Bo, Menyimpulin Alkitab orang. karena Paulus, Bo. Itu dendam dia. Makanya Kristen tak kasih dulu aku tempat kawanku yang Kristen, kawanku yang Kristen kasih dulu aku dulu sendiri biar ku buat bebek dulu si porcong ini. Ya, cuma ya. Udah. Ujar-ujar Jadi, tentang Yahudi, menurut kau Bible, sampai sekarang sama pencipta tetap beranak. beranak lagi di bawah kok. Tadi malam sudah itu. Arti udah biar kita buktikan bagaimana si Bapak sampai sekarang dan sampai kapanpun sesuai dengan kehendak tetap beranak. Berarti Nah. ada cucunya. Bukan beranak itu bukan soal bercucu. Ih, Udah. mati Mija. Yang namanya beranak itu pasti ada cucu. Bukan, makanya Ada otakmu cicit. sempit. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Udah? Aku tanya, ini pertanyaan saya akan menggugah otakmu. Waktu kalaulah Allah SWT yang menciptakan matahari, dari mana datang bahan baku mataharinya? Jawab. Mati Mija. Mati. Dikumpulkan Tadi malam dia semua tanya di gitu. satu semester raya. Dibas. Pada saat itu saya tidak hadir, jadi saya nggak tahu. Sekarang tanya balik sama Anda. Ya. Pada saat Tuhannya Yesus menciptakan matahari, bahannya dari mana? Dari dirinya. Dari diri Sang Maha Pencipta. Oh, ada dalilnya? Ada. Karena Mana? Sang Maha Pencipta itulah Kata sumber Yesus, segala aku sesuatu. adalah terang dunia. Wah, terang dunia, Yesus matahari. Ayo. Udah?
Memang dia Artinya dewa kan- horus kayaknya. Artinya, Apa kau lagi? nggak bisa jawab. Artinya bertahu bahwasanya umatmu itu. Kau Mulai. biarpun kau pintar kali pada umatmu. Dalilnya matahari itu tercipta dari hakikat Tuhan. Maksudnya bahan-bahannya kau bilang itu dari Tuhan. Berarti matahari itu Tuhan. Bukan begitu ceritanya. Segala sesuatu Iya. keluar dari bahan bakunya dari dirinya. Kalau begitu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu itu dicipta dari Allah. Khaliqu kulli syai'. Berarti Dialah kan Allah yang menciptakan Allah yang kau segala sembah itu beranak, sesuatu. kan? Kamu tadi bertanya bahan. Iya, itu bahan artinya namanya anak. Berarti keluar dari dirinya, dari sang Maha Pencipta. Nah, Oh, jadi kalau anak keluar dari diri kita, anak itu adalah kita. bukan, tapi Bukan. bagian dari Iya. kita. Oh, bagian dari kita, tapi bukan kita. Ya iyalah, orang keluar dari dimensi kita. Yesus itu keluar dari Bapa. Yesus itu Bapa atau bagian dari Bapa? Yesus bagian dari Bapa. Nah, berarti bukan Bapa. Bukan. Bagus. Bagus, bagus, Bagus. 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 Sakit kupingnya Bu Kita Tarni ini. udah fix dulu ya. Kalau sebete Ya. yang kalian sebut-sebut itu tak mampu beranak, artinya dia nggak bukan sang Maha Pencipta. Iya. Berarti Tidak Bapak mampu beranak. beranak itu Bapak ini beranak. Saya beranak. Enggak, maksudku. Sang Maha Pencipta, bilang sang Maha Pencipta. Iya, Bapak yang kalian sebut pencipta itu beranak. Beranak. Punya rahim. Gak harus. Loh, tapi beranak katanya. Ada rahimnya. Anak itu Beranak gak maksudnya harus anak Allah itu beranak gak harus kekuasaan berhaim, penuh. kawan. Kekuasaan penuh. Ya. Oh, Beranak berarti yang harus disebut berahim. dengan beranak di sini bukan berarti anak secara jasmani. Dia sudah Iya. saya bilang tadi. Oh, berarti Yesus itu bukan anak Dari Tuhan berarti. dirinya lah Itu hanya segala gelar. bahan baku untuk segala apapun. Aku pikir tadi anak Tuhan, ternyata bukan. Cuma gelar rupanya. Berarti anak Apanya? Tuhan artinya hamba Tuhan. Semua semesta ini anak daripada sang Maha Pencipta. Berarti hamba pencipta kan? Anak sama dengan Semua semesta hamba. semua semesta Anak. ini adalah anak dari. Anak. Kenapa Anak sama anak dengan dari? hamba. Karena semesta ini keluar dari diri sang Maha Pencipta. Berarti Yesus hamba Tuhan kan? Dia hamba daripada sang Maha Pencipta, tapi dia raja juga sama aku. Allahu Akbar, sayangnya Anda tidak sehat. Allahu Emang. Akbar. Panggil ambulan sajalah. Walaupun Maksudnya Yesus adalah Jadi bagian dari orang-orang Allah. Kristen, menurutmu orang-orang Kristen yang menyembah hamba Tuhan itu salah atau benar? semua raja harus kami sembah. Iya. Sekalipun Yesus tadi Yesus adalah hamba, sekarang jadi raja. Iya, iya. Memang dia hamba Bang Yesus. Memang dia hamba otaknya daripada anak sang Maha Pencipta. Apakah salah Iya, anak raja berarti adalah kalau rajaku? menyembah hamba itu salah atau tidak? Tidak. Karena biarpun dia anak raja, tapi juga adalah raja di dalam pandanganku. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Bukan karena dia adalah bagian dirinya. Dia sekutunya. Jangan ada ilah lain dari hadapanku. Dia bukan gini, dan saya bilang dia adalah begini. Artinya gini, kita nggak boleh menghina anak Jokowi karena itu bagian daripada Jokowi. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Semua karena itu artinya gini, dengarkan. Udah? Artinya jangan bikin ada saingan daripada si Bapak. Jadi Yesus itu bukan saingan daripada si Bapak. Hati-hati. Tahu arti jangan. Diam dulu, sudah. Udah, Yesus bukan saingan si Bapak. Yesus adalah anaknya. Kau nggak ngerti Alkitab yang betul Alkitab. Diam. Yesus Jangan bukan saingan si ada Bapak. ilah. Jangan ada sembahan. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Udah, saya bilang, saya ulangi lagi. Katakan, terjemahkan dulu. Tuhan artinya raja. Udah. Ini. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Terjemahkan Tuhan dulu. atau Tuhan bukan? artinya raja. Tuhan artinya Bapak raja. Tuhan atau bukan? Tuhan. Apa? Yesus Tuhan atau bukan? Tuhanku. Nah,
Berarti Anda sudah membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya. Karena Tuhanku Yesus adalah anak daripada Tuhanku yang tertinggi. Tuhan kecil. Dengarkan ini. Gambarannya begini. Ngaco aja lu Juma. Udah. Oten siapin baju ya, siapin bajunya. Oten siapin baju. Jemputan datang, siapin baju kalian semua. Tunggu si Juma ini dulu. Siapin baju. Si Juma ini. Siapin baju. Bayangkan, jadi di surga itu dari yang tertinggi sama terendah itu adalah rajaku. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ketika ilah Mereka Esa. Yesus, Kalau ketika saya ilah menyembah Yesus Yesus meninggal, adalah artinya saya menyembah si Bapa. ketika Yesus mati, apakah Bapak mati? Tidak, Berarti Yesus ilah lain. bukan ilah lain. Tapi anak ilah. Dia anak ilah. Ampun. Dia Panjang anaknya. kali bang. Enggak usah kau ketawa dalam kedudukanmu kawan. Belum. Cuma ilah lain itu Ya. Ini di sini belum Jumat ya. Di sini Karena masih gini loh, 30 menit loh. lagi. Semua pejabat surga itu satu Tawarik Esa. 16 ayat 26. Esa. Ya. Semua pejabat surga itu Esa. Terus kata gini, Muhammad dan Waswete tidak termasuk pejabat surga. Kenapa? Semua pejabat surga atasanku. Semua pejabat surga pasti atasanku. Sahabat, kawan-kawan di bawah izin follow akun saya ini ya. Saya ini sudah 4 akun mati nih. Mana jawaban bro? Tolong bantu Kenapa follow kau akun menyembah Abu Habib Muhammad? 4 ya. Kupun bantulah. Ya, bantu follow akun ya. Ilah lain di hadapanku. Pada Dia saat bukan ilah lain. Yesus mati, Dia bukan apakah ilah Bapak lain. mati? Tidak, Berarti Yesus ilah lain. tidak. Yesus yang mengatakan Dia kan anaknya. Dia kan anaknya. Dia kan anaknya. itu menyembah yang lain selain daripada itu baru ilah lain. Udah, karena Yesus itu bukan saingan daripada si Bapa. Oh, Bukan berarti dia saingannya. ilah lain. Bukan ilah Yesus lain. itu diri Bapa itu wujud Berarti Allah. Yesus ini si Bapa. Nah, itu Ibrani 1:3 Yesus adalah Yesus memang istrinya. Sama kayak gini, sama kayak gini. Ketika Gibran itu- Yesus mati, apakah Gibran diri itu Bapak bukan mati? Gibran itu bukan saingan Pak Jokowi. Gibran Iya. itu bukan saingan Pak Jokowi. Alamak. Aduh, Allahu Akbar. Gibran itu bukan Masya saingan Pak Allah. Jokowi. Ah, Ya, udah. Juma. Kalau kamu pendengar ya, punya kuping ya. Juma, Kawan-kawan bantu follow akun ya. lu salah ngertiin itu Alkitab, itu ayat Alkitab. Mati. Itu satu kesatuan, ngerti nggak lu? Jum, paham nggak? Satu kesatuan Manusia itu Yesus satu adalah kesatuan. salah seorang Allah Tritunggal. Paham kau nggak Cuma? Manusia Yesus salah seorang Allah Tritunggal. Apa itu maksudnya? Apa Nah. maksudnya? Yesus mati. Yesus mati. Bapak Manusia mati. Yesus salah seorang Allah Yesus Tritunggal. mati, Bapak mati. Tidak. Tidak. Berarti tunggal di situ sama enggak Yesus antara Bapak? Bedakan dimensinya. Yesus itu di luar dimensi daripada si Bapa. Yesus itu di luar dimensi si Bapa. Bah, cuma kayak gini gayamu ya. Hancur dah. Hancur. Bukan apa-apa. Itu karena otakmu nggak nyampe. Al-Quran ditulis, kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Kami juga katanya. Kami itu apa? Iya. Ya, Trinitas. Udah. Paham nggak Pak? Manusia 99 Yesus adalah salah seorang Allah Tritunggal. 99 sifat Allah di dalam satu. Keluaran Kami 7 tiga nomor di dalam nomor satu. 1. Ah, itu dia Bang Juma. Musa juga disebut Elohim. Iya, Elohim betul. itu jama. Apakah Betul. Musa banyak? Bet- Bet Musa adalah salah seorang. Musa adalah salah seorang Allah. Allah, Musa adalah salah seorang jangan Allah. Makanya ada Allah itu ilah banyak sama lain kami. di hadapanku. Pada saat Musa adalah kalian salah seorang Allah. membentuk anak Maria sebagai ilah,
apakah itu ilah lain? Bukan. Nah, bukan. Tidak. Pada saat Yesus mati, apakah ilah Bapa mati? Gak paham, kau jelaskan dulu. Keterangan makanya kau gak paham kau. Gak usah kau kau kira aku. Ada parah. Aku minta tolong dari Kristen dulu saya itu menjelaskan ya. Gue masak. Karena udah tahu aku si Juma ini sampai Tika berapa. saja tertawakan kamu. Udah. Konsep dengarkan. ketuhanan yang Dengarkan, kalian dengarkan. bawa ini menggelikan. Manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan. Salah seorang Allah Tritunggal. Bagaimana? Terima ini, otak apa yang bisa terima? Hah? Manusia Yesus salah seorang adalah Allah salah Tritunggal. seorang Tuhan dari beberapa Tuhannya Kristen. Apa yang bisa terima ini? Hah? Jadi Otak Tuhan ayam, artinya raja, otak Tuhan manusia artinya raja. yang normal tidak mungkin bisa terima itu. Tuhan artinya raja. Bolak balik, Tuhan artinya pejabat surga. Udah. Tuhan Udah, artinya malas, pejabat surga. malas. Udah. Akiu Iya. rendah. Dari tadi malam bang, pusing kami bang. Memalukan rendah. agama Kristen Aki aja rendah. nih. Ini coba yang melapor, Manusia Yesus ini, yang salah melapor seorang ke Allah Polri ini, Tritunggal. perhatikan Paham ini. Nah, coba agamamu ini aslinya nih. Wajar kalau kalian itu selalu jadi Kristen baru. Udah, guyon. dengarkan dulu. Nah, Kalau itu. kau paham Coba. ini, kau akan jijik Tuhan sama Yesus kitamu. adalah Manusia salah Yesus salah seorang- seorang Allah Tritunggal. Nah, itu coba. Salah seorang dia sebut orang, dan Iya. dia sebut Allah. Mana ceritanya? Orang kok Allah itu Allah. bukan persoalan Ah. wujud loh, bukan persoalan bukan Bilangan persoalan 23 nomor 19. Tuhan bukan salah seorang. Parah kali kau. Bah. Yesaya 64. Yesaya, tengok. Apa pula? Yesaya 64. Baca. Apa? Tuhan adalah manusia gitu. Bukan. Baca Lalu? dulu, baca. Baca. Karena Musa adalah salah seorang Allah. Iya. Ternyata Musa juga Tuhan kalian rupanya. Ya sudahlah, angkat tangan saya, Bah. Kan, terbukti kan? Ku bilang pun. Sudah. Bukan kata saya. Udah terbukti ya kita lihat. Ada sudah terbukti kan? Sudah terbukti kan? Jadi manusia itu pasti salah seorang Tuhan. Diam.
Masya Allah. Yang mau sholat Jumat silakan siap-siap ya. Bang Zuma izin Itu kita sholat Jumat. suaramu Bang Hadid. Suaramu. Bukan. Masya Allah ya, suara adzan menenangkan hati ya. Iya, aku suka. Sebagai memang dengan tanda suara-suara juga yang kita indah. di sini yang Muslim siap-siap Jumatan ya. Baik. Bang Arif udah mau Jumat ya Ustaz Arif? Iya, sebentar lagi Oke. juga Oh sudah ya, mau baik. Jumat di sini. Ini ada Bunda Rahma kan? Ada Bunda Rahma. Oh ya. Monitor Ya, Bunda Boleh Rahma. bertanya. Ya. Bunda Rahma. Sebentar. Baik. Oke, bubar ya. Bubar Jumat pulang. Aku mau bertanya loh. Bisa? Iya, Dua Raja-Raja 6 Gurunda ayat cuma 8 sampai di Makassar 27, sudah Jumatan, 23. Gurunda. Ya? Sebentar, Gurunda cuma di Makassar sudah tiba waktunya Jumat, Gurunda. Kalau aku minta tolong dulu biar dulu kuntutas kasihmu Juma ini ya, boleh kawan-kawan Kristen? Boleh, silakan. Saya lagi di Dubai, Bang. Santai kita. Lanjut. Gitu ya. Iya. Iya, Ini Bunda bisa Rahma. kita bercakap-cakap. Bunda Rahma, monitor Bunda Rahma. Iya, silakan dimasak, dilanjut. Teman-teman moderator, tolong dikondisikan dulu. Udah, saya tadi dalilkan Sang Maha Pencipta itu sampai sekarang tetap beranak. Dah, buktinya jika seorang suami istri atau sepasang suami istri berhubungan atau namanya dalam pernikahan, mereka akan melahirkan seorang bayi. Jadi menurut faktanya tubuh daripada pria dan wanita bersatu sedemikian rupa. Pertanyaannya, dari manakah rohnya si bayi tersebut, Bang Juma? Agak lain pembahasannya. Ya Allah, di dalam Bibelmu itu di Zakaria 1:16 tuh Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia itu adalah Allah. Itu Zakaria ya, punya orang Yahudi. Allah ya, dari mana diambilnya? Dari dirinya atau dari si mana? Ya, ciptaan kan, roh itu kan ciptaan. Iya, gak apa-apa ciptaan. Gini, roh itu datangnya dari mana? Kalau menurut Bible, Roh Allah bukan berarti Allah itu sendiri, tapi iya ciptaan. betul. Rohnya itu Ciptaan dari rohnya Allah. manusia tadi itu Nah, datangnya terus? dari mana? Kalian bilang dari Allah. Berarti keluar dari Allah kan? Ya iya, apakah yang keluar dari Allah adalah Allah itu sendiri? Coba Enggak, baca sekarang kita nggak persoalkan Allah tidak Allah. Sekarang gini ada bayi, jadi punya roh. Rohnya itu datang dari mana? datang dari Allah. Berarti Semua Allah itu roh di dalam- Allah itu baca mengeluarkan roh. Zakaria. Betul? Iya, baca Zakaria. Artinya Zakaria 16. Allah peranakan. Yang Zakaria diperanakan roh. 1:16. Rohnya aja yang diperanakan dengar. tapi. Dengar dulu, ini makanya kau tolol, nggak mau dengar. Di dalam Zakaria 1:16. Jangan Di situ kau bawa tertulis. Bible. Karena Bible itu bukan Lah.
Yang harus kau bawa ada dalil Quranmu, kawan. Itu namanya menyesatkan. Nanti akan kubuktikan oleh Bible. Perjanjian lama. Aduh, perjanjian lama apakah punyamu? Perasaan punya Yahudi deh. Yang nempel Kami di nggak biblos lepas itu dari punya perjanjian Yahudi. lama. Karena gini, Zakaria itu punya kalian Yahudi, nggak boleh bukan punyamu. nggak ada hubungannya Yang Bible kau dengan ambil. Quran. Bisa kubuktikan. Weh, perjanjian lama itu punya Yahudi, bukan punyamu. Kau sendiri yang Yesus ambil itu, juga suka Yahudi. nyuri-nyuri Yesus kau. juga Yahudi. Oh, Yahudi. Tapi mana dia dituhankan? Di Yahudi sana mana? Segala yang raja kami sembah. Mana? Oh, raja lagi. Semua raja raja lagi, kami sembah. Raja lagi. Raja lagi. Semua Saya raja kami tanya, sembah. Makhluk waras saya akan menyembah semua rajanya. Saya tanya, memangnya perjanjian lama itu punyamu? Kau larang-larang kami pakai. Jangan dari topik Bukan dulu. punyamu toh? Pertanyaannya. Oh, Pertanyaannya. Dari manakah roh bayi itu datang? Dari Ya, diri dari Allah. Dari Allah kah atau Allah. dari siapa? Sini saya kasih data. Saya kasih data ya. Roh dia di Korintus ya. Roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Kawan, itu nggak sampai nyalarmu ke situ. Kan kau bicara roh toh? Emang sekarang kau bicara gini loh, tuh, ini you ada nggak bayi. bicara roh. Ini ada bayi. Dari Terus dia punya Tuhan, roh. semua Rohnya itu dari mana? Dari Tuhan. Jadi kau kira dari penjual cilok atau Udah, penjual sekarang gini. cendol? Ya dari Kalau Tuhan. dia datang dari Allah misalnya. Semakin tolol. Datang dari dirinya kah atau dari mana? Ya datang ya ciptaannya, segala sesuatu itu yang di luar daripada Tuhan itu adalah Dari ciptaan dirinya kah? Tuhan. Dari dirinya kah? Iya. Dirinya Allah yang Berarti kan menciptakan. Allah beranak. Kita Dia semua beranak, cuma rohnya yang diperanakan. Baca Bible itu. Baca Bible. Kita semua ini berasal dari Tuhan. Betul kali dia ini. Tak beranak Yang itu pasti bukan sama roh pencipta. itu, ya, masa yang keluar dari di dalam perjanjian lama pun tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan kau Dari jelaskan mulut Bible, Allah. kawan. Kau itu Ya, antikristus. Gini, menjelaskan Bible Jawab aja dulu kau. pertanyaan saya. Dari mana? Berarti kan udah pasti dulu ya. Roh. Menjelaskan Bible aja kok kepala batu nggak nerima, apalagi Bukan Al-Quran gitu kami. kau. Karena otakmu antikristus. Nggak mungkin kebenaran keluar dari antikristus, kawan. Iya, memang. Ya di mana itu perjanjian lama menuhankan Yesus? Coba kau cari di sana. Kau Udah aku nempel bilang. perjanjian lama di Biblos. Jangankan Yesus, Bapak, mamaku aja kutuhankan. Cari di perjanjian lama itu di mana orang Yahudi menuhankan Yesus, menuhankan manusia kayak kalian. Mana? Masing-masing orang beda Tuhannya. Cari. Di mana jangan lari. Yahudi perjanjian Jangan, lama makanya aku bilang, dikumpulkan. menuhankan Kutanya. Yesus. Gak usah kau kayak gitu. Agama Kita- Kristen, yang agama pertanyaan Kristen di fokus Israel dulu. menuhankan Yesus. Fokus. 2%. Udah, fokus. Fokus. Zakaria itu Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Nah, Iya, kalau sekarang Yesus gini. kalau Yesus manusia kecuali Yesus bukan manusia. Kalau Yesus manusia berarti roh di dalam tubuh Yesus itu ciptaan Allah. Ciptaan Tuhan, oke? Kecuali Bunda Rahma. ya, Bisikan Ustaz. Kopal dulu, Bunda Rahma, saya sudah tibanya waktu sholat Jumat di sini ya. Silakan Ustaz, aku Iya, sini Bunda siap. Rahma moderator, siap. Oke, Waktu Ustaz. Allah Aku menciptakan siap roh. menggembalakan. Dari diam mana kau datangnya dulu. roh? Woi. Ciptaan Tuhan. Tuh baca Zakaria 1:16. Iya, ciptaan. Allah yang Memang dia ciptaan. menciptakan. Tapi dari mana Oke. datang ciptaan itu? Ya, dari Tuhan lah. Kok ini kenapa Berarti sih? Tolong keluar kali keluar kau dari memaksa dirinya. Itu. Bukan Keluar bukan dari Zakaria dirinya. itu. Keluar Jadi dari dirinya. ya, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu ya berasal dari dirinya. Berarti beranakan, betul. Loh, kok Beranakan. beranak? Mana datanya Tuhan beranak? Kalian Karena aja tuh gini, mengatakan anak Tuhan, anak segala Tuhan. yang keluar dari dirinya adalah anaknya. Segala sesuatu, baca di Biblemu, kita semua berasal dari Allah. Artinya Udah Allah yang berarti kan Allah menciptakan itu kita. beranakan. Allah yang menciptakan kita. Kenapa kau tolol kali Karena memahami segala Biblemu? sesuatu yang keluarkan dari dirinya adalah anaknya. Loh kok anaknya? Ya kau aja, Iyalah. kau tahu itu apa itu? Apa makna anak Tuhan itu? Apa itu makna anak Allah? Anak Allah itu adalah orang-orang Udah. yang didekatkan kepada Allah. Segala. Jadi gini. Semua semesta ini adalah anak daripada Sang Maha Pencipta. Itu pasti. Botol. Hanya saja di sana ada yang namanya hierarki, ada yang
yang paling, ada yang ide seterusnya, sampai apapun yang di semesta ini adalah anak daripada Sang Maha Pencipta. Makanya Sang Maha Pencipta itu Ciptaan. yang sebenarnya adalah Ciptaan. yang mampu beranak. Botol, ciptaan. Botol kali kau ini. Ih, semua nama ciptaannya adalah anaknya, karena dia itu ciptaannya itu Semua berasal yang dari di luar dirinya. Allah itu ciptaan Allah, botol kali kau. Semua. Udah aku bilang. Dah. Wah, Iya, saya ulang. Ciptaan. Berarti Yesus itu ciptaan. Iya memang ciptaan, Ya udah. dicipta, dibentuk dari Udah, dirinya. Kalau sudah akui, udah. Kalau memang ciptaan. Memang Artinya Yesus gini, ciptaan. roh itu asalnya Saya dari tanya- dirinya, saya diciptakan, tanya, dibentuk saya tanya, sedemikian rupa. Iya, Diambil kita- sedikit, kita diambil sedikit dari dirinya, Iya. diserahkanlah kepada makhluk yang diizinkannya hidup. Iya. Jadi sampai Semua- detik ini, Sang Maha semua Pencipta kita itu beranak ini- terus. Itu bukti ciptaan. bahwasannya Sang Maha Pencipta Aduh. itu hidup. Apa kau ini kenapa kepala batu? Dengar dulu. Di dalam Bibelmu sendiri ya. Jangan kau menjelaskan Bible, kawan. Yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia itu Tuhan Allah. Jadi kalau Yesus manusia, kecuali ada Dari mana bukti datangnya Yesus roh itu? Kan bukan diberikan. manusia. Diberikan Kecuali kan? Yesus bukan manusia, misalnya Diberikan kan? Yesus. Itu pohon. diberikan atau gimana? Ya, dikaruniakan roh toh. Dikaruniai kita roh ini, kita ini yang Oh, ini menghidupkan kita kayaknya ini ini. murtadin. Yang menghidupkan. Kayaknya malah odong-odong ini. Aduh, oten. Baca Sakaria. Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia, kabur toh, tolol. Mampus kau. Botol. Jadi oten itu jatuh botol lah. Belajar kau dari Bibelmu sendiri. Kali gumala itu ya. Otak terbatas Botol. kali itu ya. Apa lagi kau? Kau oten. Prisco kau oten. Siapa lagi oten yang mau diterapi otaknya maju? Siapa? Apa kau bilang itu? Kau Maksudnya ngigo kah? gumala. Siapa Gumala? Mana? Yang tadi yang turun itu. Oh, kabur dia, nggak mampu dia ini menghadapi kenyataan kalau Tuhannya itu di dalam tubuh Yesus itu roh itu roh ciptaan Tuhan. Kalau nggak ada rohnya Yesus mati orang kalau nggak ada roh. Apa? Pirisko, kau Kristen juga Pirisko? Iya, kau saya Kristen. Oke. Iya, saya Kristen GKPMI. Tapi kau ini waras ya, bukan kayak tadi ya. Bloon kali ya tadi tuh. Waras. Sabar. Iya, waras. Ya, syukurlah kalau kau waras. Jadi gini ya teman-teman ya. Kau menuhankan Yesus ini karena apanya? Karena tubuhnya atau rohnya di dalam dirinya? Apa yang kau tuhankan dari Yesus tuh loh? Apa? Saya lagi di luar ini ya. Sampai saya di rumah sakit sampai suster ini. Apa ini kok pada ribut? Gak apa-apa. Demi supaya kalian tercerahkan. Nah, saya kasih tahu, saya bertanya dulu sama Prisco. Menurut kamu Prisco, yang kau tuhankan dari Yesus ini apanya? Prisco? Sebenarnya kita Nasrani ini kalau berbicara tentang Yesus, saya kira sudah jelas karena kalau kau lagi di kamar mandi kau apa beol? Ribet kali kau siram. cuci piring. Oh, cuci piring. Ya, iya cucilah nanti kau dapat lemparan piring dari istrimu kalau nggak beres, belum beres kau masuk diskusi. Silakan Bang, apa lagi? Silakan narasimu. Tidak begini, maksudnya kita ini sebagai orang Nasrani kalau berbicara alasan fitnah lagi si kafir di bawah katanya di-kick. Mana kau? Kau tolol jadi kau kabur, di-kick. Banyak kali alasanmu. Silakan Bang, silakan. Mohon maaf, lanjut Prisco. kalau berbicara tentang Tuhan atau tentang Yesus, saya pikir tidak usah kita bahas karena kita Nasrani sudah tahu memang bahwa roh atau kebaikan Tuhan itu sangat-sangat jelas. Ya saya tanya ke kamu Bang Prisco, yang kau tuhankan dari diri Yesus ini apanya? Apakah dagingnya atau rohnya? Bagaimana ulang?
Apa yang kau tuhankan dari diri Yesus? Apakah kedagingannya atau rohnya? Roh. Kalau saya itu roh. Nah, kalau kau menuhankan Pribadinya roh toh. Yesus karena rohnya, apa bedanya roh kita ini dengan roh Yesus? Apa bedanya? Apa, Bang? Apa bedanya roh di dalam tubuhmu, tubuhku, dan tubuh Yesus? Apa bedanya? Kalau kita manusia ini punya kepercayaan itu masih sangat terbatas, toh? Masih sangat terbatas lah. Kalau Yesus, ya kita sudah tahu memang. Saya tidak bertanya Rohnya tidak itu. perlu Saya tidak bertanya terbatas. apa bedanya? Beda-beda. Apa bedanya? Kan saya tanya apa yang kalian menyebabkan menuhankan Yesus? Apakah kedagingannya, daging Yesus, tubuhnya, atau roh di dalam dirinya yang membuat kalian menuhankan dia? Menurut kalian itu apanya? Kalau saya roh. P12. Makanya saya tanya, kemudian saya tanya, apa bedanya roh Yesus dengan roh di dalam tubuhmu itu, atau tubuh saya, atau tubuh yang lain tuh yang membuat kita hidup itu kan roh. Ketika roh itu keluar dari tubuh kita, maka kita ini jadi mayat, jasad. Nah, saya tanya, ketika Yesus berteriak, Eli Eli lama sekali, bukan Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Kalau yang di dalam tubuh Yesus adalah roh Allah, ya, tapi kami memahami roh Allah itu artinya ciptaan Allah. Roh yang diciptakan oleh Allah disebut roh Allah. Nah, karena itu ada di Roma 8:14 bahwa orang-orang yang di kepenuhan roh Allah adalah anak Allah. Nah, itu kata di Roma ya, Roma 8:14. Orang-orang yang kepenuhan roh Allah adalah anak Allah. Di dalam tubuh Yesus kalian imani roh Allah sehingga Anda menuhankan Yesus kan. Ketika Yesus hendak ditangkap, disalib, dia berteriak, Eloi Eloi lama sekali, Eloi Eloi lama sabaktani, Allahku Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Ya kan? Dia kan memanggil Allahnya. Kalau Yesus di dalam diri Yesus ada roh Allah, kenapa manggil lagi Allah? Berapa Allah? Coba kau berpikir pakai otakmu, jangan pakai dengkul. Bisa mengerti tidak? Makanya Tuhan itu tidak menyulitkan kita. Begini ya saudara ya, begini. Tuhan itu menciptakan kita dengan perangkat alat-alat yang sempurna ini di dalam tubuh kita ya. Ada akal, ada segala macam kemampuan berpikir kita, ada tangan, ada kaki. Sempurna kita diciptakan Allah. Nah, dia menciptakan kita ini tentu dengan ada buku petunjuknya gitu loh. Ibarat sebuah produsen mobil. Dia menciptakan sebuah mobil nih. Tentu ada buku pemandu mobil ini, buku petunjuknya ya, pemakaian mobil. Kalau tidak diikuti buku-buku petunjuk itu, nah, kau memakai mobil itu, kau akan jatuh ke jurang. Kau akan nabrak sana sini kan, kalau nggak memakai buku petunjuk itu. Sama lah kitab manusia ini. Kalau kau di luar daripada buku atau kitab yang kalian imani itu, tidak berkesesuaian dengan isi kitab itu, ya kau akan tersesat. Kau akan masuk neraka. Di dalam Bibelmu, Yesus itu ketika mau disalib, dia memanggil, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Kalau Yesus itu di dalam diri Yesus ada Allah itu sendiri, nggak usah dia teriak-teriak tuh. Di dalam dirinya ada Allah tuh. Apa yang dia teriak-teriak lagi? Posisinya begini. Waktu posisinya dia disalibkan, itu posisinya dalam tubuhnya itu maksudnya seperti kita manusia ini. Makanya kealahannya keluar dulu. Kealahannya keluar dulu, ngopi, jalan-jalan. Kemana kealahannya ketika dia disalib? Meong. Ketika dia disalib, kau bilang posisinya kayak kita ini. Nah, kealahannya kemana? Keilahiannya kemana? Keluar dulu ngopi, tiduran di luar, istirahat, atau gimana? Kemana kealahannya? Kenapa dia panggil lagi, Allahku, Allahku? Kenapa kau meninggalkan aku? Karena kan dia katanya kan punya bapak, punya anak. Udah nih. Ya makanya ketika dia bilang kan Yesus di dalam diri Yesus yang dia imani itu rohnya. Rohnya itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa ketika ditangkap disalib dia berteriak lagi memanggil Allahnya? Bukankah di dalam diri Yesus ada Allah? Kenapa dia teriak lagi?
Coba berpikir pakai akal. Akal jangan taruh di dengkul. Ayolah saudara-saudara ya. Berpikirlah. Coba baca itu 12 Zakaria 12:1. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia. Lah kalau Yesus manusia ya, tentu roh di dalam diri Yesus, ciptaan Yesus, ciptaan Allah. Kau disuruh jawab itu, cepat. Lama-lama kau dapat pula sapu dari istrimu, kau nggak bisa jawab. Ayo, ayo bun, suruh jawab, bunda. Istrimu kau suruh jawab tuh. Ketika Yesus disalib, kenapa dia lagi memanggil Allahku, Allahku? Kenapa kau meninggalkan aku? Padahal ingat, yang membuat kita hidup, bergerak nih, yaitu roh di dalam tubuh kita. Kalau di dalam tubuh Yesus itu roh Allah, ngapain lagi memanggil Allah? Bingung toh? Merah lagi jaringannya. Waktu hidup masih berjalan seperti kita ini kan. Yang dia berdoa itu cuma menyebut nama siapa? Nama Bapa tuh? Iya. Masalahnya kan masih hidup dia. Kalian bilang Terus, kan iya, di dalam terus tubuh masalahnya Yesus waktu ada roh dia Allah. disalibkan juga begitu. Apa salahnya kalau dia memang Ya kenapa dia teriak? Ya kan di dalam dirinya ada Allah. Kenapa dia mau manggil lagi? Katanya Allah meninggalkan dia. Kalau Allah meninggalkan dia, pasti nggak bisa lagi dia berbicara tuh. Matilah dia. Tapi kan masih hidup dia, masih berbicara. Kau bilang di dalam diri Yesus ada Allah. Kenapa dia panggil lagi Allah? Ada berapa Allah? Kita kan sudah mengerti. Dia kan waktu disalibkan, dia sebagai kita ini bengkokkan lagi. Saya sudah luruskan, kau bengkokkan lagi. Ini kerjaan kalian memang. Kita udah luruskan. Boleh aku jawab, Bunda? Kamu Kristen ya, Jimmy? Enggak, aku Muslim. Aku mau Nah, apa ngomong saya sama tidak ingin jawaban dari Muslim. Saya tidak ingin jawaban. Saya ingin dari Oten. Iya, Dia kan maksudnya mengimani itu. Aku yang pengen nanya sama Bang Frisco ini loh. Oh. Biarlah dulu, maksudnya selesaikan dulu. Sebentar, kalau kau masuk lagi di pertanyaan lain, lari lagi poinnya. Kita cerahkan dulu otaknya ini. Sebentar Bang. Selesaikan dulu ya poinnya ya. Izin. Kalau kau tanya lagi, masuk lagi, beda lagi yang kita mau bahas. Kita bahas tentang roh. Dia mengimani yang di dalam tubuh Yesus ada roh Allah. Kalau roh Allah di dalam tubuh Yesus itu, dan kau menganggap roh Allah adalah Allah itu sendiri, padahal roh Allah adalah ciptaan Allah. Coba baca ya. Coba kita mundur sedikit, Bang Fisco. Di Yohanes 17:3, kata Yesus apa? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya loh, bukan dua, apalagi tiga, yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Masuk kita di Yohanes 3:3-4. Sebab, ingat ini kata-katanya ya, kata-kata Yesus ya. Sebab siapa yang diutus Allah. Tadi kan Yesus mengaku utusan, Yohanes 17:3. Yohanes 3:3-4. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Coba. Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi siapapun yang diutus Allah, Allah akan menyertainya. Ya, Allah akan bersamanya. Makanya segala mukjizat yang dilakukan oleh Rasul utusan Allah ini atau Nabi ini atas izin Allah. Ya, Allah yang melakukannya melalui utusannya. Yang mengimplementasikan adalah utusannya. Begitu. Jadi kisah para rasul Yohanes 3:3-4. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Makanya Yesus bisa bermukjizat, Nabi Musa bisa bermukjizat, Rasulullah SAW bisa bermukjizat. Karena memang Allah itu meridhoi dia biiznillah. Kita ke kisah para rasul 2:22. Dengarlah orang Israel. Pisco, kau nyimak ke Pisco? Ya. Oke, coba simak ini Bang ya. Kisah para rasul 2:22. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah. Udah ditentukan. Seorang yang ditentukan oleh Allah. Atau Allah, gitu kan kata-kata kalian, padahal double L. Oleh Allah,
di tengah-tengah kamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah. Siapa yang melakukan? Yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kau tahu. Jadi kalau Yesus bisa bermukjizat, membangkitkan Lazarus, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, yang melakukan itu Allah dengan perantaraan Yesus. Dia dikaruniai. Baca tuh Yohanes 3:3-4. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Sebab siapa yang diutus Allah? Banyak utusannya kan? Nabi Musa, Rasulullah SAW. Para nabi-nabi itu bisa bermukjizat atas izin Allah. Maka sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia terlebih dahulu menengadah ke atas. Ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Saya selalu bermohon kepada pencipta. Coba di Yohanes, di Matius lagi tertulis. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Kalian dibodoh-bodohi oleh penerjemah lain. Kurios dia terjemahkan menjadi Tuhan. Tetapi kepada kurios-kurios yang lain selain Yesus, terjemahannya tetap Tuhan. Hanya kepada Yesus, kata kurios ini oleh lembaga penerjemah tipu-tipu ini, dia terjemahkan menjadi Tuhan. Misalnya, coba buka di Bibelmu itu. Taatlah. Dengar dulu. Sedikit lagi Bro Admin. Baru kau tanggapi ya Bro Admin ya. Taatlah engkau kepada Tuhanmu, Tuhan. Seperti engkau taat kepada Kristus. Tuhan di situ merujuk kepada bukan Yesus ya, Tuhan. Padahal kalau original teksnya kita buka kurios. Kenapa? Selain Yesus, penerjemah lain ini menerjemahkan menjadi Tuhan. Tetapi kurios yang merujuk kepada Yesus diterjemahkan menjadi Tuhan. Ini kan tipu-tipu. Ya kan? Tipu-tipu. Kenapa hanya kepada Yesus kata kurios ini diterjemahkan menjadi Tuhan? Pada yang lain kata kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Kalian kena tipu, kena prank oleh lain. Jadi begitu ya. Kembali lagi kita ke pokok permasalahan tadi si kucul yang kabur itu. Yang dia imani seperti Prisco ini. Yang dia imani Yesus itu Tuhan. Karena di dalam diri Yesus ada roh Tuhan. Nah kalau roh Tuhan di dalam diri Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Atau Allah itu sendiri. Kenapa dia berteriak-teriak lagi? Allahku, Allahku. Kenapa kau meninggalkan aku? Kalau pakai akal saudara jangan cuma doktrin. Saya rasa Anda akan sehat. Silakan Bro Admin. Kenapa dia teriak-teriak itu memanggil lagi Allah? Ya, saya cuma mau pesan jangan ikut-ikutan terjebak dengan penerjemah yang salah. Jadi kata Allah itu bukan Allah, itu salah terjemahannya. Yang benar Tuhan, begitu. Jadi jangan ikut-ikutan terjebak, Bunda. Yang benar Theos. Theos itu benar. Kita kan baca gini. Kita diskusikan membawa literasi lah Bibelmu toh. Ya, kalau sesuai originalnya. Jangan ikut-ikutan terjebak. Oke, kita ya. Mulai saat ini kita pakai Tuhan ya. Nah, kamu konyol Bang kalau kamu masuk ke originalnya. Bentar. Theos ya, dengar ya Bro Admin ya dan siapa Prisco. Theos itu artinya dewa. Oke, kalau kita artikan bahasa Indonesia dewa. Kalau Theos, original Bibelmu kan Theos bro. Kalau diterjemahkan menjadi dewa. Diterjemahkan oleh KJP, King James Version, yang mereka pakai di luar negeri itu ya. The Holy Bible di luar negeri. Mereka pakai itu kata God. Bahasa Inggrisnya Theos itu diterjemahkan menjadi God. God. Mereka pakai God. Orang luar negeri nggak pernah mengenal kata Allah. Nggak pernah. Dia terjemahkan menjadi God. Masuk ke Indonesia, harusnya God ini diterjemahkan menjadi Tuhan. Kenapa si tipu-tipu lain ini memakai kata Allah? Tahu nggak kenapa? Sini saya kasih tahu bocorannya. Di situ lain memakai kata Allah, harusnya kan memakai kata Tuhan. Theos menjadi God, masuk ke Indonesia harusnya Tuhan. Kenapa? Karena kurios ini, Yesus yang kurios ini diterjemahkan menjadi Tuhan. Jadi kalau Allah atau Theos itu diterjemahkan menjadi Tuhan, ya berapa Tuhanmu? Udah kentara toh? Nggak ada lagi kabur-kaburan tentang Trinitas itu. 3 dalam 1, macam-macam lah.
narasi kalian. Nah, kalau kata Allah itu, kata Theos itu yang diterjemahkan bahasa Inggrisnya God, masuk ke Indonesia diterjemahkan menjadi Tuhan, itu sudah jujur, udah benar itu. Tapi konyolnya lagi menerjemahkan God itu menjadi Allah, menjadi nama sembahan orang Islam, proper name. Padahal harusnya Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan itu gelar, sebutan, bukan nama. Kenapa lah itu menipu-nipu tidak pakai kata Tuhan di situ? Saya kasih tahu bocorannya, bro admin, Prisco. Karena Yesus pun digelari Tuhan. Kurios ini yang melekat pada diri Yesus diterjemahkan oleh lai tipu-tipu menjadi Tuhan. Jadi kalau Theos diterjemahkan menjadi Tuhan atau Bapa ini Tuhan, Yesus pun Tuhan, kentara sekali Tuhanmu ada dua. Masuk lagi si burung ini, burung merpati, tigalah Tuhanmu. Kentara toh. Makanya untuk menyamarkan tipu-tipunya, dia pakailah nama sembahan orang Islam yaitu Allah. Kalian pun plesetkan, Allah, Allah, Allah. Alamak. Ya kan? Padahal kalau orang pintar berbahasa Indonesia di situ Allah, double L, Allah. Kadang-kadang mencuri dan curian ini kalian mau kaburkan, ya. Kalian mau halus-haluskan ini, kaburkan ya. Begini ya, kalau orang mencuri itu misalnya mencuri motor. Mencuri motor ini ya mesinnya lah digosok lah, dedenya lah, nomor polisinya diganti lah. Dikabur-kaburkan supaya tidak dikenali. Kalian curi kata Allah, ya. Untuk mengaburkannya kalian sebut Allah, Allah, Allah. Kalian protes kalau kami menyebut kata Allah. Padahal lidah kami terbiasa dengan Allah. Kalian mau kami menyebut Allah, Allah. Alamak. Coba Bunda, begitu ya. Yohanes 17:3 itu terjemahan yang benar berarti gimana itu? Yohanes 17:3. Terjemahan yang benar. Hidup yang kekal mengenal Allah, Tuhan. Di situ Tuhan. Harusnya Tuhan. Kalau lai jujur, jangan pakai nama Tuhan orang Islam. Tuhan di situ harusnya mengenal Tuhan satu-satunya yang benar. Harus jangan pakai Tuhan, karena Tuhan itu di situ secara umum sebutan. Berarti ya entah Tuhan siapa di situ terletak di situ kan? Harusnya Tuhan. Kalau kalian tidak mau pakai kata dewa, pakai Tuhan dong. Jangan ambil nama sembahan orang Islam. Karena Allah itu tidak bisa diterjemahkan kayak itu nama. Di seluruh dunia bro, dimanapun kau berada, kalau kau tanya siapa nama Tuhanmu, kalau orang Islam ya, pasti dia jawab Allah. Begitu bro ya, jadi nama, bukan sebutan, bukan gelar. Proper name. Oke, you understand, thank you. Bagus kok ini pinter. Makanya jangan sampai Bunda Rama juga ikut terjebak begitu loh. Kan sudah paham. Ya siapa suruh kau curi? Allah, siapa suruh kau curi? Kenapa enggak pede kalian? Bukan, jangan ikut-ikutan. Enggak lah, kami walaupun kami baca bro, walaupun kami baca begitu, kami sadar bahwa itu salah, kalian salah. Kalian mencuri dan ingin menyamarkan curian ini kan? Gitu. Yang jadi salah ini sebenarnya apa? Penerjemah bro, penerjemah. Itu loh. Salah misalnya. Jangan salah pemahaman begitu. Loh, kok salah? Coba kita. Misalnya bedah ya, kita Yohanes masuk ya. Sayang aku di luar. Misalnya Yohanes 17:3 itu kan salah terjemahnya. Mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Kita buka data ya. Siapa nih? Frisco mungkin dia belum pernah tengok ya. Kita buka sini data ya. Bahwa Allah itu kalian yang terjemahan Allah di Bibelmu itu sebenarnya itu dewa, Theos, God, Tuhan, bukan nama orang, bukan nama sembahan orang Islam. Lah, mari kita buktikan ya. Aku di luar ini, aku nggak di rumah. Baiklah, kita berusaha buktikan ya, sabar bro ya. Kita buktikan bahwa sembahan kalian itu dewa. Mana ya? Oke. Aduh, panas lagi saya ya. Atau aku bisa buka data, Bunda. Kita itu dewa. Bunda. Iya. Di dalam Theos itu. Iya bro, original teksmu itu kan Theos. Theos di situ oleh lai diterjemahkan menjadi Allah. Atau kata kalian penyebutannya Allah kan? Padahal harusnya di situ Tuhan. Kalau nggak mau pakai Tuhan, nggak mau pakai dewa, pakai Tuhan.
Udah Jangan Rama, pakai bisa. nama sembahan orang Islam. Udah Rama. Kita buka Silakan dulu aku. ya. Ayat itu di mana? Saya Aku tanya ayat benar, itu Rama. di mana? Oke. Itu di mana Ini itu benar, Kak? Data apa yang kau ambil Bang? Ini Teos. Dewa. Maksudnya ayat itu di mana? Sebentar, Yang saya dewa buka itu. dulu ya. Sebentar, saya bukakan. Sebentar. Ini saya bukakan. Sabar ya. Di kitab Sabar yang- bro ya. Itu sampai di kiamat ada kata itu. Itu cuman penyebutan. Sabar. Kasih tahu itu ibu istrinya Bang Sabar. Ini pembelajaran biar kalian ini nggak tersesat. Bukan, istri Sabar ya, saya buka istri dulu saya ya. ini Sabar ya, sebentar. Nih, Kalau cuman bentar saya buka ya. bahasa Yunani atau bahasa-bahasa apa? Kata Bunda Rama buka data mana? Aku buka ini KPR 14 nih. Allah itu bukan cuma saja di Sebentar. Kristen tapi Islam juga begitu. Nah, ini buka Bang ya. Nih. Mana ini? Saya buka kamera dulu ya. Astaghfirullah. Rabbal aku di tempat lain ini ya, bukan di rumah. Nih. Iya dewa, sabar lah Bun, sabar. Kita ini, walaupun saya tunjuk data begini, aku tidak paksa kau supaya kau beriman kepada Islam ya, enggak. La ikraha fiddin. Gak ada paksaan dalam Islam. Oke. Saya dulu ke sini kali ya. Bentar. Sebentar orang. Nah ini, saya kasih data. Aduh, saya di tempat inilah. Oke, aku besarkan dulu lah. Aku bukan di rumah nih, mohon maaf ya. Nah ini ya. Coba teman-teman ya, siapa terutama Prisco. Kalau Bro Admin ini, Bro Admin kabur ya. Kok nggak sanggup menerima kebenaran Bro Admin, kabur ya. Nih kata Allah ya. Lihat nomornya ya Bang ya, Bang Prisco nomornya itu 2316, oke? Itu Lai menerjemahkan menjadi Allah di situ ya, kata Allah. Itu nama sembahan orang Islam itu Allah. 2316, kita klik ya. Aduh, parah kali aku nggak di rumah. Papalah. Ya Allah ya Rabbi. Coba kita klik. Kata Allah nih, 2316. Saya Prisco ya. Kita klik ya bro ya. Ingat nomornya ya. Nomornya ingat. Numbernya ingat ya. 2316. Nah, apa di sini bro? Teos. 2316 tuh Teos. Apa itu Teos? Nah, kita lihat originalnya. Teos ya. Ini Allah ya, 2316. Patokannya ini numbernya yang 2316. Gimana itu dia? Sabar. Suruh diam dulu istrimu itu biar dia belajar. Nih Teos ya. Ini Allah. Ini Teos, originalnya nih Teos. Teos 2316 nih. 2316. Numbernya ya 2316. Kata Allah ini kata Teos, dia terjemahkan menjadi Allah. Oke? Nah, kita masuk. Apa itu Teos? Aduh. Apa itu Teos? Tapi bukan penyebutan itu orang salah ini apa? Sabar Bun. Ini demi supaya kalian tuh nggak tersesat loh. Nih. Bukan karena orang ini cuma berprinsip yang satu itu saja. Cara baca seluruhnya. Nih. Teos itu Tuhan. Kenapa terjemahannya jadi Allah? Teos itu Tuhan. Nah, kalau kita masuk lagi membalik di sini ya. Bentar. Udah lihat ya, bukan Allah ya terjemahan Teos itu. Kalau Yunaninya Teos, ini kita kita ke Indonesianya ya. Kita Indonesianya. Oke. Kita Indonesianya. Kita lihat. Kalau nggak mau pakai kata dewa, pakai Tuhan tadi, pakai kata dewa. Yunaninya Theos. Jadi pilih ya salah satu, Tuhan atau dewa. Nggak ada itu Theos Allah, nggak ada.
Dewa atau Theos. Kita ini Nah, kalau ini kita bukan bahasa kita ini Indonesianya bukan Tuhan. Bentar, bukan bentar Bang. Kalau Tuhan, bahasa Indonesianya Tuhan
gelang warna-warni, kemudian kau Kamu tidur. undang-undang Oten kamu suruh naik, yang Muslim kamu tidak terima karena kamu mau mengajar Oten. Tapi jangan bikin kesimpulan liar soal Kita kitab. kita di sini dialog lintas agama. Kau buktikan imanmu. Iya. Sesuai kau imanmu. Jangan-jangan imanmu ini bisikan tetangga, bisikan penjajah, bisikan nenekmu. Kau tidak mau belajar. Kalau nenekmu bilang, Ibu. hei, siapa namamu kah? Sulit kali namamu. Kris Walujan. Misalnya nenekmu yang ngomong ini ya. Kris Walujan, pokoknya Yesus itu Tuhan kita. Itu kata nenekmu toh. Datang lagi mamamu. Kris Walujan, pokoknya Yesus Tuhan kita. Datang pula pendetamu. Kris Walujan, Yesus Tuhan kita. Cuma itu toh, cuma itu yang kau imani. Tidak mau belajar pakai akalmu. Tuhan memberi kita kelebihan akal supaya akal difungsikan. Di dalam Bibelmu Yesus menyebut dirinya tuh nabi, rasul, utusan. Kalau rasul ini Yesus, ngapain kau tuhankan rasul? Pakai akalmu Emang gitu loh. ibu iri kalau Yesus itu Tuhan? Iri ya? Ya enggak lah iri. Kau tuhankan celana dalammu, aku enggak iri. Kenapa? Sekalipun kau tuhankan Dengan celana Tuhan dalammu, Yesus. bantal gulingmu, saya tidak iri. Tapi karena kau naik di komal ini, berarti kau siap dialog toh? Sekarang kita siap dialog minta lah. pembuktian. Siap lah. Jadi gini Bu ya. Kasih saya pembuktian. Kasih Saya pembuktian tanya di Ibu, mana Yesus apa itu arti di Bibelmu sebenarnya? Tuhan. Apa arti Tuhan? Saya tanya Ibu arti Tuhan itu apa? Tuhan itu kan sembahan yang kita puja. Ya, sembahan. Terus gini Bu ya. Terus? Sebelum Indonesia ini mengenal agama yang namanya Islam Kristen itu, lari lagi kan ke Indonesia. menyembah yang bukan Tuhan. Nah, setelah kita punya agama, punya ajaran itu, berarti sudah tahu Tuhan yang benar yang mana. Bukan lagi sembah-sembah patung, Ya pohon, buktikan, dewa-dewa kan lain. simple bro. Kan bro, simple kan. Kalian kan mengimani Yesus itu Tuhan. Sementara Yesus berkata di Matius, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ayo, siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Bapa. Kenapa kalian tuhankan Yesus? Di mana otak kalian? Iya, Yesus Ibu kan berkata, tidak tahu aku bersyukur Yesus itu- dengar Yesus dulu itu di kan Bibelmu dalam sendiri ngomong kealahan. begini ya. Kealahan, bahasa apa itu kealahan? Nggak ada bahasa kealahan. Yesus anak Bapa di surga. Ini ibu ini Coba Ibu, budeknya ya. minta ampun. Cok, Memangnya saya Tuhan ngomong dulu ya. Tuhan Nanti Ibu itu apa? tanggapi. Diam dulu Krista. Kita tengok dulu pendengar ini apa ada akalnya berfungsi. Pendengar, apa kau pikir Yesus itu Tuhan? Yesus itu Tuhan. Tuhan. di mana Tuhan datanya yang kalau dia Tuhan? dipertuhankan oleh manusia. Ya mana semua datamu orang itu kalau Kristen Yesus Tuhan? menganggap Yesus sebagai Gurunda apa Tuhan. sudah standby? Gurunda Bang Zuma udah standby? Udah ada? Dengku Gurunda? Belum ada ya? Baik kita apa? Arti kata Tuhan, ini ya, kenapa Tuhan Kristen itu menyebut apa? Yesus Tuhan? Murid-muridnya Kan itu, simple. Weh, sebenarnya supaya muridnya kau nggak menyebut pusing-pusing, nggak repot, tunjuk data ke Enggak, kami. kalau muridnya Klaimmu menyebut kan, dia kau Tuhan. klaim kan, kau kan klaim Yesus Tuhan. Tunjuk datanya ke kami. Mana itu data di Bibelmu? Kau ini cuma iman buta. Iya. Tunjuk datanya Coba di Bibelmu baca mana? Petrus, surat Petrus disebutkan Yesus Kristus Petrus Tuhan. lagi. Terus itu kan Itu muridnya. Kurios. Ya, itu muridnya. Kenapa Terus si kata Paulus Kurios di ini? Filipi 2, dengar dulu. Filipi 2 disebutkan nama di atas segala nama dikaruniakan kepada Yesus. Penyebutan Tuhan. Saya juga minta iya, data tuh Yesus Tuhan. Nah, gini, dikaruniakan. bro, gini. Untuk menguji kecerdasanmu gini ya, untuk menguji kecerdasanmu ya, izin ya. Pendengar Boleh saya yang Krista, jawab? Spirita Walun. Teman, Bentar kau diam dulu kau. Budi, saya yang menjawab. Kucul kau diam dulu. Ya, sebentar kau jawab. Apakah kau menerima kalau Rasul itu juga Tuhan? Kenapa dia turun? Rasul Apakah itu kamu bukan menerima? Tuhan. Rasul Yesus bukan itu Tuhan. Kau pendengar? Apakah Rasul itu utusan. Tuhan? Pendengar? Siapa yang mempertuhankan Rasul? Anda Betul saja ya. mempertuhankan Saya tunjuk data ya. Muhammad. Saya ulang. Apakah Rasul itu Tuhan? Kau bilang bukan. Baik, kita masuk ke data. Saya itu ya, saya harus berlandaskan data-data loh.
Kita mengenal Tuhan itu melalui kitab kita, kitab suci kita. Ya, kau kan Bibelmu itu. Nah, kita masuk ke Bibel. Kalian menolak kalau ya tidak mungkin Rasul itu Tuhan toh. Masuklah kita. Ini kenapa suaraku begini? Saya juga kepanasan. Saya tidak di rumah saudara-saudara ya. Saya sini berapa derajat ini ya? Oke, saya buka datanya dulu. Oke. Aduh, panas sekali di sini ya. Nggak apa-apa. Demi untuk mencerahkan kalian supaya jangan tersesat. Biarlah aku menderita kepanasan ya, teman-teman ya. Kita Dia bagi kami ibu yang tersesat, bukan kami yang tersesat. ya Ibu kita yang buktikan tersesat. tuh. Dari tadi aku minta data toh. Aku tadi minta data. Kalian cuma Ya, coba nangis baca nggak ada Filipi data. 2. Filipi 2 Burama bisa 9 bantu. 10 Ini 11. Coba sebentar. dibaca. Bisa aku bantu Burama? Bentar, sini. Bacalah Nah. Filipi 2 9 10 Ini 11. saya kasih data, sabarlah kalian. Saya kasih data dulu. Cuma ini sabar ya saudara ya. Ini. Oke, kita masuk di sini ya. Coba baca nih ya. Kau bilang kalau Rasul itu bukan Tuhan. Coba kau baca Kisah Para Rasul 13:23. Baca, buka. Yang ada Bible di situ buka. Kisah Para Rasul 13:23. Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Salah lagi saya. Sebentar. Ternyata saya Yesus salah juru dalam selamat, mengutip kan? ya. Nabimu tidak. Oh ini. Bukan. Karena panas ya saudara-saudara ya. Ini. Nah ini. Ya Allah ya Rabbi nih. Baca. Ibrani 3:1. Baca Ibrani 3:1. Karena itu saudara-saudara yang kudus, kamu yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus, Rasul dan Imam besar yang kita akui. Yesus Rasul, oke? Sudah tadi kau katakan berdua ya, Oten ya, bahwa saudara Krista Walujan dan pendengar mengatakan kalau Rasul itu bukan Tuhan. Di Ibrani 3:1, Yesus itu Rasul, oke? Berarti udah fix ya, Yesus bukan Tuhan. Oke ya? Oke. Mana suaramu? Yesus itu bisa Tuhan, bisa hamba, bisa semua-semua. Sekarang kalau sudah menyangkut Yesus, kau jadi gila. Kenapa tiba-tiba kau gila? Tadi kau sadar bahwa Rasul itu bukan Tuhan. Kau sudah akui, iya bun, masa Rasul itu Tuhan? Kita kasih data Yesus Rasul, kau mulai ngeles. Jungkir balik, kau pura-pura gila. Kenapa? Terus kalau murid-murid Kenapa itu kau bukan pura-pura Tuhan. gila kalau menyangkut Yesus? Kenapa Kita tidak pura-pura menyebut gila? Petrus Tuhan, tidak menyebut Tadi saya Paulus ulang ya. Tuhan, Ini tidak bang, mereka rasul. abang, ini dengar. Ini direkam ya, direkam ini ya. Kita putar balik kata-katamu tadi. Mana ada Rasul itu Tuhan? Nggak mungkin Rasul itu Tuhan. Saya tunjuk data Yesus Rasul. Tiba-tiba kau stres, lupa ingatan, gila. Kau mulai ngeles. Ibu yang jadi stres karena baca Alkitab, dilarang baca Alkitab, Kau kamu jilat baca. kata-katamu sendiri, kau jilat Al-Quran kata-katamu itu, sendiri. Kaidah Kau Islam meludah melarang baca menghadap Alkitab. ke Kenapa langit. kalian Woi, baca? Kalian kau meludah. Ini bicara air saja. Kau meludah Coba bicara menghadap ke kesempatan langit. orang juga ada bicara. Jangan ada bicara bunda potong. Kita buka ya. Kita buka data ya. Ibrani. Kepanasan kan? Ibrani, kita buka ya, Ibrani 3. Inilah aku bilang, kalau menyangkut Yesus kalian jadi botol. Coba bunda kasih kesempatan lagi untuk orang berbicara. Jangan cuma dari tadi bunda. Udah. Ini dulu si Krista ini. Kita tunjuk data. Kau jadi gila ya kalau Yesus itu Rasul. Jangan kau Tuhankan. Kau sendiri tadi. Kalau kau mengingkari lagi. Kalau kau mengingkari lagi kata-katamu, berarti kau ini. Aku Tuhan, coba lihat. Berpegang satu titik. Woi, kau bilang tadi kalau Rasul bukan Tuhan toh? Tolol kali kau merubah lagi kata-katamu. Nih, kalau baca nih. dialamatkan kepada Yesus, maka Rasul. Yesus itu adalah Tuhan. Baca. Di sini Yesus Rasul. Di sini Yesus Rasul. Kau bilang, pendengar yang congek, kau bilang Rasul. Yesus Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus.
Kalau Yesus Rasul, kan katamu tadi kalau Rasul bukan Tuhan. Kenapa kok tiba-tiba Iya, gila Rasul semua? di luar Yesus ya bukan Tuhan. Gimana sih? Ya tadi kau bilang asal Rasul itu bukan Tuhan. Yesus Rasul. Nah, Kenapa mau jadi gila? Yesus itu Di luar bukan Yesus Rasul, Rasul semuanya juga kan Kenapa? Tuhan. Kenapa kau jadi gila kalau Yesus Rasul? Kau pura-pura gila, tiba-tiba kau gila. Anda nggak rocos dari tadi nggak gila. Kan kau bilang Rasul bukan Tuhan. Kenapa kau Semua- tiba-tiba hilang Sebenarnya Bunda ingatan? ini percaya apa? Bunda ini percaya Saya apa? kan tadi, dengar ya, Prisko. Saya tanya sama si Krista ini dengan pendengar. Saya tanya ini Bunda Ya, percaya sebenarnya dengar apa? dulu. Bunda percaya apa? Pokok permasalahannya gini, dia mengingkari kata-katanya sendiri. Dengar dulu ya. Dengar ya. Kau sendiri bilang tadi, Bunda ini tidak Oten. pernah kasih kesempatan untuk orang berbicara. Ya, sekarang kau meludah ke mukamu sendiri toh. Kau bilang Rasul bukan Tuhan. Yesus Rasul, kenapa kau masih Tuhan kan? Berarti kau tolol. Kau tolol toh. Kalau di luar bukan, kalau di luar dari Jangankan Tuhan itu Rasul, bukan Yesus Rasul. menyebut dirinya guru. Tahu nggak lu? Kau sendiri bilang tadi kalau Rasul bukan Tuhan. Berarti kau gila. Dengar, Kau stres. berbicara tentang Yesus itu, dengar, Tiba-tiba dia berbicara tentang stres, Yesus tiba-tiba itu. dia gila ya. Bunda, dengar, Makanya, dengar. 1 Korintus 4:10. Dengar dulu Oten ya. Karena kegoblokan ini begitu. Oten, dengar. Ya, 1 bisa Korintus kebantu. 4:10. 1 Korintus 4:10, Oten botol karena Kristus. Kalian ini jadi botol kalau menyangkut Yesus. Kalian tiba-tiba botol. Kalian tiba-tiba goblok. Bunda ini bodoh ya, Bunda ini bodoh ya. Nah, kau bodoh, kau yang botol. Kau bilang, diam dulu lah, diam. Si Christian bilang, kalau Rasul itu bukan Tuhan. Saya tanya dulu kau. Saya tanya dulu kau. Diam yang lain ya. Saya minta data kau. Saya minta data kau. Istrinya Prisko saya minta data. Literasi Bunda, dari saya mana baca kau? data Itu ya. menuhankan Yesus. Dari mana? Dari Bunda. mana kau itu? Istrinya Prisko. Kau diam kau. Bunda, Kau tolol. Udah saya ada baca Rasul data ya. Yesus itu. Kau masih Tuhan kan? Kau diam. Tolol kau. Kau sendiri bilang kalau Rasul bukan Tuhan. Dikasih data Yesus Rasul. Kau masih Ya, ngeles. izin Bu Rama, aku bantu Bu Rama. Di Matius Silakan. 12, di Matius 12:15 itu perikopnya Yesus hamba Tuhan. Kalau dia Tuhan berarti Tuhan hamba Tuhan. Gimana tuh? Tuhan mana lagi nih? Coba kan Kristen menjawab. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Ini perikop loh. Kalau dia kamu imani Tuhan, berarti ada Tuhan mana lagi nih? Iya, memang dia hamba Tuhan. Bapa di surga yang nyuruh dia jadi hamba. Berarti Tuhanmu Bapa ada di surga dua. disebut Tuhan. Berarti Tuhanmu ada dua. Kalian mau menganggap kami dua Tuhan atau Loh, tidak? ini fakta. Bapa Ini iya, perikop memang bro. benar itu. Nggak bisa dibantah. Bukankah Muhammad itu Rob? Jangan lihat kemana-mana Bukankah dulu. Muhammad Ini itu Rob? ada selesaikan. Jawab. Saya tanya balik ke kamu. Bukankah Muhammad itu Tahu Rob? nggak arti makna hamba? Bukankah Muhammad Tahu nggak itu arti Rob? hamba? Kamu tahu nggak? Bukankah Muhammad itu Rob? Jangan kemana-mana dulu. Ini selesaikan dulu. Ini Kamu untuk juga tadi. mempertuhankan Muhammad. Tahu nggak lu? Jangan Sadar lari nggak kemana-mana lu? dulu. Anda mau coba ngeles ya? makanya. Yesus hamba Kasih data, Tuhan. Oten, kasih data kami menuhankan Nabi Muhammad. Kasih data, Oten kafir. Kasih data. Muhammad disebut Rob nggak? Kasih data, Oten kafir. Muhammad Karena Ibu, sulah kamu. jangan Kasih bilang data. kafir, Ibu. Oten beragama, Ibu. Jangan bilang kafir. Ya, kafir itu menutup diri. Ya ayuhal kafirun, ada di Al-Quran kami. Pengikut Muhammad. Ibu, di Wahyu 12 ayat 17. Itu pengikut Kalau Muhammad. memerangi Kristen itu dari iblis. Janganlah perangi Kristen. Ya Itu udah. dari iblis. Aku nggak respect lagi sama kau. Kau menjilat kata-katamu sendiri. Kau bilang betul. Rasul itu bukan Tuhan. Betul. Kau jilat lagi kata-katamu sendiri. Siapa suruh kau menuhankan manusia? Mampus kau. Ayo, berarti ini ya, teman-teman Kristen ya, jelas mengakui Tuhan yang dua ya, bahkan lebih ya. Ini perikop jelas ya, Yesus hamba Tuhan. Salah satu orang. Kalau dia Tuhan, berarti dia Tuhan, hamba Tuhan. Muhammad dengan Allah setara. Jangan lari kemana-mana, Anda nggak berilmu Anda. Silakan bantah ini. Nah, kan kejang-kejang kan? Ayo. Inilah kalian doktrin kalian mengalahi doktrin kalian menabrak Bible. Ini iri lah nama, iri. Di Bibelmu sangat jelas Yesus dikatakan anak manusia, anak Nabi Allah. Muhammad itu ketika punya hajatan, misalnya undangan, itu bisa disebut dengan Rabbul Bait, artinya tuan rumah. Tetapi ketika Nabi Muhammad itu tidak bisa disebut dengan ilah.
Jadi rob Iya, itu tapi bisa dia- disambungkan dia- kepada dia rob kan? kalau Rabbus Dia samawati rob kan? wal ar, ya itu Kedudukannya adalah setara Tuhan nggak? pencipta langit Kedudukannya dan setara bumi. nggak dengan Allah? Iya, kalau pencipta langit dan Setara, bumi, kan? Rabbus samawati wal ar itu adalah merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Rabbul Bait itu tuan rumah, tuan rumah itu artinya bahwa Nabi Muhammad itu sedang punya hajatan. Nah, ya, itu. Lanjut. Ya ini Aki, kita jangan kabur mereka. Kenapa Yesus hamba Tuhan ini? Ya, hamba ini tahu nggak artinya hamba? Ternyata dia bukan Tuhan. Pesuruh. Ternyata pesuruh, iya. Berarti Yesus Iya, pesuruh betul. Tuhan. Ya betul. Berarti kalau kamu pahami, Subahnya Edis mau ditampilkan di sini, mau dibawa ke sini. Silakan sama Edisnya suruh ke sini. iya, suruh naik Edis kemari. Ini jelas ya, Yesus itu bukan Tuhan ya, karena dia hamba Tuhan. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia katakan dia akan kembali kepada Tuhannya, kepada Bapaknya. Yohanes 20 ayat 17. Lukas 6 ayat 12, Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 11:25, Yesus berdoa, Aku berterima kasih kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Matius 11:25. Matius 26 ayat 19, kiranya cawan ini berlalu dipadaku ya Bapa. Bapak, tolong buka Yohanes pertama ayat 4. Yohanes Itu pertama kata ayat 4, Yesus. kenapa? Kalau Anda bawa ayat Yohanes itu Yohanes pertama ayat himno 4, platonis itu kata bro Yesus. ya. Himno platonis ya. Saya buka data dari Vatikan ya. Kata Tuhan Yesus Kawan-kawan itu ya. ya. Saya bisa buka dari Kata Vatikan. Tuhan Yesus ya. Ya. Yohanes pertama ayat Ini saya buka data Bible Vatikan ya. Nih, ini resmi ya, www.vatikan.org ya. Nih logo Vatikan ya. Yohanes 1:1 itu, kawan-kawan, Iya, itu bukan sebenarnya sudah, tidak himno usah lama-lama, platonis. tidak usah. Enggak, sabar, supaya kan tercerahkan pertama ya. ayat 4. Nih. Yohanes nih ya. Yohanes 1:1. Nanti kepada arah Anda nih. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Pada mulai ada kata-kata. Word kata-kata. Dan kata-kata itu Yohanes adalah pertama ayat 4. Dengar kata-kata Yohanes pertama ayat 4. kenapa ini? Oke, dia seperti 4 nih, ini 4-nya. Kenapa? Itu udah berbicara. The light shine in the darkness, and that darkness was not overcome. Ya kenapa? Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di Itu kata sini Yesus. masih bicara Allah Bapa, bahkan kawan ya. Yesus itu muncul di Yohanes 14 nih. Kalaupun ikuti iman kalian, tapi sebenarnya Yohanes 1:14 ini adalah bicara Roh Kudus. Karena ada selanjutnya mengatakan dan diam di antara kamu kita. ini cuma karena berbicara cuma karena berpegang. Anda saya buka ke dalil ini ya. Cuma Ya, satu ini kesalahan. ini ada catatan kaki Cari dari kesalahan. Vatikan ya. Ini ya. Saya buka ya. Ini adalah himno platonis. Yohanes 1:1. Nih. Yohanes saya dengar ya. Yohanes Asal kamu tahu ya. 1:1 sampai 18 ada dan Tuhan himno kami platonis sangat Christian jelas. himno. Nih, Christian himno. Christological himno. Ini adalah syair lepas ya, Tidak perlu kasih seorang tunjuk barang-barang bangsawan itu lagi. Yahudi. Kisentino apa tuh? Ya, syairnya dijadikan pembukaan di Bible Yohanes, di Injil Yohanes. Dengar. Yang sebenarnya tidak, kami percaya karena ini tidak ada di yang kodrat kami manapun. percaya itu Tuhan kami yang benar. Oh, Anda imannya apa? Ini dari Bukan Katolik resmi. teknik dan segala macam apa. Ini data dari Katolik resmi ya. Anda apa dah? Agama Katolik, Protestan? Sudah Katolik. Nah, ini Katolik ini. Kenapa ada bantah? Ini Katolik. Yohanes 1:1 Orang ini sampai orang 1:18 ini adalah himno dengar platonis. dulu. Kamu ini kan cuma karena berpegang satu titik, satu Kenapa? kesalahan. Ini saya bawa Cuma data cari dari orang Vatikan, punya bos. kesalahan. Ini Vatikan resmi nih. Yang kami tahu. Ini yang resmi benar Vatikan, itu cuma ayat kami, firman kami. Kok firman ini saya bawa dari di Bible Anda. Ini resmi. Izinkan saya. Dengar ya. Ini resmi bos. Dia ada Gue hidup. masak diam bukan dulu. karangan Kalau saya. tidak bawa data, kalau tidak bawa data, gue masak diam dulu. Ya. Yohanes 1:1 di sini jelaskan Ini terangkan. karena Nih ya. Catatan kakinya Yohanes 1:1 sampai 18 adalah himno platonis. Christian himno. Saya tidak Historical mengerti himno. masa itu. Saya tidak mengerti. Jadi jangan Loh. setuju barang itu. Ya, silakan yang mengerti, silakan. Jelas ya? Boleh saya menjawab? Tidak. Pasang itu lampu.
Jadi jangan imani saja, buka literasi sejarah Bible, sejarah Kristen dan sebagainya. Kalau Anda imani saja, nanti larinya kemari nih. Ini data dari Ensiklopedia Katolik menyatakan ini mirip ajaran pagan, Dewa Mitra. Berbicara tentang iman, karena Tuhan kita itu kan mempunyai iman. Ini mirip banyak. dengan Kristen. Ajaran Dewa Mitra diadopsi kepada sosok Yesus. Makanya mirip dengan kekristenan saat ini. A pagan religion consisting mainly of the cult of Asian Indo-Irano, Sun God Mitra. Ajaran pagan ini, Dewa Mitra ini muncul dari Indo-Aryan. Sebenarnya Bapak berbicara tentang Dewa itu, Matahari Mitra. Bapak berbahasa itu, Bapak pikirkan tidak? Kita bisa Nah, mengerti. Anda beli aja buku ini lagi nih, biar lebih jelas ya. Beli buku nih, beli cari di Gramedia, Pagan Chris ya. Karangan Profesor John M. Robertson. Tidak perlu saya beli buku orang ini itu. yang menulis Kristen ya. Tidak perlu. Kenapa nggak perlu? Berarti Anda imani saja. Alkitab kita. Anda dengar, beli ini Alkitab karangan kita Profesor John M. Robertson ya, seorang tokoh Kristen. Jelas. Tidak perlu dengan Ini kalau Anda imani saja begini jadinya. Jadi amburadul. Jadi amburadul saudaraku ya. Karena begini. karena yang kami percaya imani saja begini jadinya. Alkitab yang ada per kita. Tidak perlu dengan Oke ya, saya buka sedikit ya. Saya buka sedikit ya. Kalau mengikuti tentang Yohanes 1:1 ini ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman ini adalah Theos. Nah, ternyata kalau kita buka literasi Allah di siapa? Ternyata terputar cuma itu, terputar sabar. cuma itu. Enggak ini nih, 2316 ya. Kita klik ya. Kita klik 2316. Nih. Ternyata Theos. Mencari Theos itu ternyata dewa. Theos ini Nih, apa? Gampang kali menjawab. Dewa. Makanya dikatakan di Kisah Rasulnya ya, Kisah Rasul 14 ayat 11, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonian. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Oke, kita klik ya. Kita ambil Greeknya ya. Rumpaminya. Nih. Dewa-dewa ya. Paulus, dewa-dewa nih ya. 2316. Barangkali nih, orang ini Theos terlahir ya. dari- Berarti Paulus juga Tuhan kalau gitu ya. Berarti 2316 berarti Paulus juga Allah. Iya. Ayo, kacau kalian. Itu bodohnya kamu. Berarti Itu bodohnya kok bodoh kamu ini Bibel Anda, kitab sabda. Bukan Itu saya dari Bibel bodohnya Anda, kamu. Bos. Kamu bisa mengerti itu bodohnya kamu. Ini Bibel Anda berkata Theos, ternyata Paulus juga disebutkan dewa, Alkitab Tuhan kita yang Allah. ada itu sangat Ayo, jelas, tidak sama. perlu lagi. Strong numbernya sama, 2316. Nih, Theos. Ini Kisah Rasul 14 ayat 11. Theos. Paulus juga dikatakan Theos, dewa, Tuhan. Dengar Bapak sabar dulu berbicara. Sabar dulu berbicara. Silakan. Apa waktu di dunia, apakah Allah kamu pernah membuat mujizat? Coba kasih tunjuk. Anda kok lari kemana dulu? Ini belum tuntas. Apa ini diskusi ini? Mukjizat itu bukan dilakukan oleh Tuhan. Tuhan itu yang kemudian memberi mukjizat gitu. Jadi Yesus itu bermukjizat di atas karena diberikan oleh Tuhannya Yesus. Waduh. Silakan lanjut. Ya, jadi host, makanya dikatakan Paulus, walaupun kamu memiliki beribu bapak, akulah yang menjadi bapakmu. Jadi si Paulus ini menyamakan diri dengan Tuhan. Sekarang saya tanya nguni. Enggak, ini dulu ada, ini data Anda dari Bibel Anda, nah, kitab sabda ini. Yohanes 1:1 setara dengan Kisah Rasul 14 ayat 11. Ternyata Tuhan di sini, Allah di sini, dewa, dan setara dengan di Kisah Rasul 14:11. Ya, Paulus juga bilang dewa, nih ya, dewa sama. Iya betul, gak ada masalah. Betul katanya kan? Berarti Paulus sama dengan Tuhan. Izinkan saya bersko. Nih ya, dewa-dewa. Kita klik ke bawah ya. Original teksnya nih, dewa-dewa 2316. Dewa-dewa. Ya, saya ulang ya, saya klik nih ya. Saya klik nih, dewa-dewa. Ternyata dia posisinya Allah juga, Paulus ya. Nih. Izinkan saya bersko. Ya, sabar. Nanti habis ini Anda. Nih, dewa-dewa, Theos 2316. Allah dikatakan Theos, dewa. Jadi sama posisi Yesus dengan Allah Anda. Gimana nih? Yohanes 1:1 juga demikian. Allah itu dewa. Kalau kita klik ke bawah, nih Allah 2316 sama strong number yang tadi ya. Dewa juga nih, Theos, dewa.
Itu karena pembicaraan, itu karena posisinya begini. Pemahaman Kok kamu sama? itu cuma satu Strong number 2316 sama 2316. Saudara. Sama-sama dewa-dewa 2316 strong numbernya. Ayo. Ini dari Bible nih. Bukan karang saya ya. Nih saya balikkan nih ya. Yohanes 1. Sini Kisah para Rasul 14:11. Dewa itu yang kamu barangkali kamu. Inilah Anda kalau imani saja tidak pinter, tidak cerdas ya memahami Biblenya. Buka sejarah Kristen, sejarah Bible dan sebagainya. Otak nggak waras kau itu. Kok otak nggak waras? Anda bantah Bible Anda, berarti Bible Anda nggak waras. Iya. Saya by data. Anda baca Bible. Coba. Saya by data dari tadi Bung. Filipi 2. Bang, coba buka Filipi 2. Filipi 2, kenapa? Ini dulu, kenapa kalau di Filipi 2? Udah jelas. Ternyata posisi Paulus sama dengan Allah Anda, Tuhan Anda. Coba buka Filipi 2. Posisinya sama-sama dewa. Titik si bodoh ini cuma berpegang satu titik. Oh, bodoh. Saya by data bilang bodoh. Berarti Bible Anda bodoh. Cuma berpegang satu titik saja. 7 sampai 11. Itu Anda keliru dalam memahami Bible. Filipi 2 tuh Bukan keliru, walaupun dalam rupa kalian Allah, bukan Allah. Ya, kalian saya ini tahu itu. Sok mau mengajar Kristen padahal Filipi kalian 2 itu tahu saya walaupun dalam rupa Allah dan taat sampai mati. Kenapa? Lah iya. Kalau dia Tuhan, apa dia taat kepada siapa? Paulus kan Saya tahu. Nyambung. Memperterjemahkan kitab sama yang mau ngomong. Gak nyambung, Rasenda. Anda bawakan Filipi 2 itu gak nyambung. Walaupun dalam rupa Allah, dia mengosongkan diri dan akhirnya taat sampai mati. Pertanyaan saya, kenapa dia taat kalau dia Tuhan? Taat pada siapa? Nggak usah dibawakan kemana-mana. Di ayat 7, dengar ya ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa Kalau Tuhan mengosongkan diri, oke. Kalau Tuhan Kristian dulu, pendeta Kristian, yang lain di mute. Yang lain di mute, Usama di mute, pendeta Kristian, silakan. Ya, saya baca ya. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi sebagai hamba tadi dijelaskan memang iya. Sebagai manusia memang iya. Tetapi kan dia ada di dalam kealahan kalau kita baca ayat yang ke-6. Makanya jangan menyimpulkan ya, menyimpulkan Alkitab semau-mau kalian. Justru Anda yang menyimpulkan kitab Anda sendiri. Punya dasar ya. Orang Kristen menyebut Yesus Tuhan itu punya dasar, bukan asal-asal menyebut. Paulus itu diutus dibaptis, dia bertobat dan dia berbicara atas nama Roh Allah. Jangan sembarang menafsirkan ya. Anda paham nggak literasi Lord Kurios? Udah saya yang jawab. Anda paham nggak artinya Lord Kurios itu? Lord Kurios itu bisa disebarkan pada siapa saja, bukan pada Tuhan. Paham? Kalau Tuhan itu Theos. Dari tadi sudah saya bawakan datanya. Kenapa Yesus juga pernah disebut Theos? Kenapa Lord Kurios? Loh. Iya, kenapa Yesus tidak pernah disebutkan Theos? Kenapa Kurios? Lord, ayo. Jawab. Percuma untuk kamu, percuma Jawab. Tuhan kasih jelas. Percuma Sabar kami ya. ini menjelaskan Ternyata kawan-kawan ya, sabar, saya ngomong ya. Lord Kurios itu atau Tuhan itu banyak disematkan kepada selaku pemilik yang mempunyai harta benda. Datanya mana? Matius 20 ayat 8, Matius 21 ayat 40, Galatia 4 ayat 1, ya. Keluaran 21 ayat 28, Keluaran 21 ayat 29. Aduh. Ya. Keluaran 21 34. Ya, Gurunda sudah masuk. Orang ini sebenarnya Gurunda. orang. Silakan Gurunda. Ya, sambil lalu di tap-tap layar teman-teman ya. Tapi boleh sedikit lagi. Ya, lanjut teman-teman ya. Biar sedikit lagi Gurunda ya. Saya selesaikan dulu ya. Lanjut, Bang. Siap. Saya Andi Sulito Gurunda dari API Medan Gurunda. Keren. Ya. Lanjut. Terima kasih. Ya, izin Gurunda sedikit lagi ya. Jadi kata-kata Lord Kurios atau Tuhan ternyata disematkan kepada satu selaku pemilik atau yang mempunyai harta benda. Tadi datanya sudah dibawakan. Kedua, selaku tuan rumah, kepala keluarga. Datanya mana? Matius 15:27, Markus 13 ayat 25. Catat oten ya. Keluaran 28 ayat 8. Ketiga, selaku majikan, induk semang dari hamba atau pelayan atau ibu budak. Ya, datanya mana? Matius 10:24, Matius 24 ayat 45, Matius 24 ayat 46, Matius 24 ayat 49. Oke.
Selanjutnya, ya, sabar. Selanjutnya, kata Kurios atau Lot itu selaku suami. Makanya Sarah menyebut suaminya Kurios atau Lot. Datanya mana? Di 1 Petrus 3 ayat 6. Kejadian 18 ayat 12. Ya. Matius 9 38. Lukas 10 ayat 2. Matius 12 ayat 8. Markus 2 ayat 28. Selanjutnya, selaku Kurios atau Lot itu disematkan juga kepada penguasa tertinggi atau raja yang berkuasa. Misalnya Kaisar Romawi. Datanya mana? KPR 25 ayat 26. Ya. Juga disematkan kepada ilah-ilah atau berhala. Datanya mana? 1 Korintus 8 ayat 5. Dan selanjutnya juga bisa disematkan kepada sebagai gelar kehormatan terutama bagi atasan. Sama seperti dengan Tuhan. Datanya mana? Matius 13:27, Lukas 13 ayat 8. Juga disematkan kepada sebagai panggilan dari seorang anak kepada ayahnya. Datanya mana? Matius 21:30. Sabar, sekali lagi. Juga disematkan kepada sebagai panggilan dari seorang murid kepada gurunya. Datanya mana? Matius 8:25. Lukas 9:5 ayat 54. Dan juga bisa disematkan kepada sebagai panggilan bagi seseorang yang bermartabat tinggi dan memiliki otoritas. Datanya mana? Markus 7:28, Yohanes 4:11, Yohanes 4:15, Yohanes 4:19, Yohanes 4:49. Dan juga bisa disematkan kepada panggilan bagi pembesar Romawi, Pilatus. Contoh mana? Matius 27 ayat 63. Dan juga bisa disematkan kepada panggilan kehormatan bagi seseorang. Datanya mana? Yohanes 12:21, Yohanes 20 ayat 15. Dan itu ya dasar sementara. Terima kasih Gunda. Lanjut Gunda. Iya, ini masalahnya apa ini? Sahabatku, apa yang dipermasalahkan saudara Kristen ini? Karena izin Gunda, mereka memaksa Kurios Lot itu Tuhan. Padahal Kurios Theos itu banyak kesempatan kepada siapa saja yang dihormati. Contoh misalnya, jangankan Kurios ya. Pengakuan Yesus Matius 23:9, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang di langit. Itu dulu. Gak boleh. Jadi kalau Tuhan, Theos, jangan ditambah-tambahin. Sedangkan Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, dia mengaku Bapa bagi orang Kristen. Itu masalah itu. Jelas. Iya, disebut Bapa dalam arti dia mengawali pengajaran tentang kekristenan. Jadi dia sebut bapaknya orang Kristen. Karena dia mengawali. Kan Yesus mengatakan jangan. Yesus bukan mengatakan dia jangan. Dia kan bukan Jangan bicara kau dia manggil. di surga. Jangan kau menyebut, jangan kau memanggil siapapun di bumi ini sebagai Bapa. Itu perintah itu kan? Iya, tapi kalau berdoa kan kita tidak menyebut Bapak Paulus. Lah ini Paulus sendiri yang mengaku Bapa. Makanya Dia Yesus mengaku mengatakan, Bapa dalam arti, coba baca konteks keseluruhannya. Dia coba bukan kalau gitu. bukan sebutan Bapa seperti kita menyebut Bapa di surga, beda. Kalau Yesus menyebut Bapa di surga, ya Bapa yang di surga. Kalau si Paulus ini menyebut Bapa bukan Bapa di surga. Itu bedanya. Singkat dan jelas. Kristal. Begini, kalau Anda mengatakan seperti itu adanya, Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapak. Bapak yang dimaksud di sini yang adalah iblis ini siapa? Nah, iblislah yang menjadi bapamu ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak menuruti apa yang dikatakan Kristus. Itu adalah orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi pada dasarnya mereka menyimpang dari ajaran Kristus, sehingga dikatakan bapa mereka adalah iblis. Iya, jadi iblis pun ada yang menjadi bapak kan? Iya, iblis pun dikatakan.
Nah, Iblis sekarang adalah bapa segala orang pendusta. Memang ada. Iblis adalah bapa segala orang pendusta. Jadi orang-orang yang dusta-dusta, Nah, bapaknya ini iblis. dasarnya Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus itu apa? Dasarnya dia ngaku Bapa. Karena dia apa? Ketika dia mengajar tentang Injil Kerajaan Allah, karena dia mengawali tugas-tugas dan banyak orang jadi Kristen, dia hanya mengatakan Bapa sebagai Bapa pengajar Injil. Bukan Kenapa dia Anda disebut mengatakan sebagai Bapa sebagai Tuhan. pengajar Injil? Kan Yesus mengatakan Iya. jangan kamu menyebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa. Nah, dengar bos. Gangman satu titik. Iya. Baca dulu ayat sampai selengkap. Enggak, jelas Yesus Supaya bisa jangan tahu kau menyebut, tentang Paulus. jangan kau menyebut siapapun yang menjadi Bapa, jangan kau menyebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa. Itu bagi orang-orang yang tidak percaya. Mati meja. Gimana Anda pelintir ke sana kemari sih? Yesusnya Matius 24 nomor 36. 23 nomor 9 ya. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Bapak di situ bahasa Yunaninya apa? Pater. Paulus ketika mengaku sayalah Bapakmu di dalam Yesus Kristus, Paulus di situ berkata dengan kata apa? Pater, sama-sama. Ya, jangan menyebut pater. Paulus mengaku, akulah yang menjadi bapakmu. Nah sekarang kita buktikan bahwa Paulus ini memang bapak bagi orang Kristen. Yang mengajari Kristen itu tidak bersunat siapa? Paulus. Kenapa? Paulus kan? Nah itulah bapakmu, Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi patermu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa kalian menuhankan Enak Yesus? sekali bilang iblis itu bapak kami. Yohanes 8:44. Enak sekali. Yang jadi bapakmu itu iblis. Lalu kalau saya tanya, siapa yang mengajarin Anda menyembah Yesus? Kenapa? Siapa yang mengajarin Anda menyembah Yesus? Hah? Siapa yang ngajarin? Siapa? Atas keinginan siapa agar kalian menyembah Yesus? Keinginan Saya Bapa? masuk. Tidak. Keinginan Yesus? Tidak. Keinginan Paulus enggak? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, Roma 10 nomor 9, bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan itu? Paulus kan? Tentang Paulus. Paulus kan yang mengajarkan itu? Apa? Yang mengajarkan kalian menyembah Yesus. Enggak. Di sini Yesus mengatakan. Paulus itu dia percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Percaya kepada dirinya lah. Paulus percaya kepada siapa? Ya, Paulus ini percaya kepada dirinya, percaya kepada makhluk yang datang. Kalau cuma pada dirinya, siapa yang kasih selamat? Sekarang saya tanya pada kamu. Jangan emosi ya, santai ya. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jaga mulut ya. Izinkan saya. Gue masa kalau nggak ada data jangan ngomong dulu gue masa. Saya sapa dulu Guru. Ini ada teman yang kayaknya pasif dari tadi. Bang Hotman, selamat siang. Bang Hotman Paris, selamat siang. Hotman Paris. Kok minta naik tuh? Ya, selamat siang. Kontrol bicara, jangan bicara bilang bapak kita itu. Bang Hotman, sebentar Bang. Bang Hotman Paris. Sekarang kali kamu bicara. Lah, Yesus mengatakan apa di Yohanes 8? Ya, gara-gara Yesus ingin dibunuh, orang-orang yang mau membunuh Yesus, Yesus katakan iblis bapaknya. Sekarang orang Kristen ini mau nggak Yesus dibunuh? Atau orang Kristen mau agar Yesus tidak dibunuh? Ayo, kalau saudara disuruh pilih, Yesus dibunuh atau Yesus tidak dibunuh? Jujur dong.
Izinkan saya masuk. Jujur, jujur. Kristen ini kalau ditanya, wahai saudara Kristen, ya paman, secara naluri keimanan, di mana kalian punya dosa harus ditebus di atas salib, di atas pohon, apakah kalian menginginkan penebusan dosa dengan membunuh Yesus, atau tidak penebusan dosa dengan tidak membunuh Yesus? Jawab dulu. Jangan berhenti, jangan macet. Karena Yesus mengatakan yang ingin membunuh Yesus, iblislah bapaknya. Yohanes 8. Baca dari Yohanes 8, nomor 41, nomor 39 sampai dengan 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Itu Yesus kan persepsimu. dibunuh? Boleh Enggak, saya Bang, ngomong? itu dalil. Atas keinginan siapa Yesus dibunuh? Jangan kau menjelaskan Bible. Atas keinginan siapa? Makanya saya bertanya, atas keinginan siapa Yesus dibunuh? Saya menjawab. Siapa? Izinkan host. Saya menjawab. Keinginan siapa? Keinginan iblis. Keinginan iblis. Siapa yang menerima karya iblis? Siapa yang menggantung salib di lehernya? Siapa yang menjadikan salib sebagai simbol rumah ibadahnya? Siapa yang menjadikan salib sebagai simbol keselamatannya? Siapa? Siapa yang menerima hadiah dari iblis berupa salib? Siapa? Kristen. Yang jujur. Naluri keagamaan Anda coba suruh bicara. Kalau Iya. cuma kau yang ngomong kayak mana menjelaskan? Yesus, iya, Ya, Yesus silakan. kan Anda mengatakan yang menginginkan penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus adalah iblis. Apa hasil daripada karya iblis? Yesus disalib. Siapa yang menerima karya penyaliban? Kristen kan? Bang Suma. Yesus itu bangkit itu. Makanya kamu itu diam dulu kalau orang penjelasan Allah. blow on. Ada di pikiran Silakan. Allah. Coba baca di mana Yesus mengatakan kepada Petrus, iblislah, enyahlah kau iblis. Karena Iblis, apa? kamu tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dengar orang Pikiran penjelasan. Elohim, dengar, pikiran Elohim Nggak perlu bantah. membunuh Yesus atau jangan membunuh Yesus? Jawab. Di pikiran Elohim itu, Yesus Bunuhlah itu Yesus. memang menjadi korban karena Di mana dalilnya? jadi dia memang Di mana mati. dalilnya? Di mana dalilnya baca Tuhan ketika menghendaki Yesus pembunuhan mengatakan terhadap kepada orang benar? Aduh, kasihan kalian bah, bulan-bulanan kalian bah. Di mana dalilnya Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar? Di mana dalilnya? Tunjukkan biar ku baca. Coba lu kasih aku. Ya, coba cari di ketika Yesus mengatakan enyahlah engkau iblis kepada Petrus. Iya, Ada saya di situ. tahu itu Ya, udah Matius tahu 16. kenapa. Saya ngerti, saya paham. Iya, Jangan ajarin ngerti. saya Bible. Berarti kan kalau Yesus mati dan bangkit memang sudah ada di Perlu pikiran kamu Allah. Di mana pikiran? Kalau kamu Di mana? tidak paham. Kan enyahlah kau Petrus, enyahlah kau baca iblis. ayat selanjutnya, Sebab ayat kamu, selanjutnya. sebab kamu berpikir apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Sekarang mana pikiran Tuhan dengar agar dulu, orang dulu. benar dibunuh? Makanya Mana? Keinginan Yohanes, siapa di Yesus Yohanes dibunuh? itu- Anda tadi mengatakan Yohanes keinginan itu bacaan iblis. sangat- dengar di Yohanes itu Ya, firman ada di itu pikiran sangat jelas Allah. semua ya. Kalau Di Yohanes itu iblis dengar dulu. menggerak, Di Yohanes itu iblis coba baca dari menghasut, iblis pertama. menginginkan kematian dan Tadi membisikkan katanya kepada Yudas, tapi kan memang Pembunuhan itu peristiwa keinginan kematian iblis. memang- Kenapa kamu katakan itu pikiran Allah? Izinkanlah kawan aku. Ya memang menjawab. ada. Coba baca. Yang mana? Yang mana? Ini penyaliban pikiran Allah, ide Allah, atau ini iblis yang punya pemikiran? Nah di dalam Nah, kegenapan macet kan, macet. menggenapi proses Macet. kematiannya. Apa? Ya, Digenapi proses apa? kematiannya ya iblislah Apa? pelaku. Tetapi kan Jangan memang kau sudah membunuh orang yang benar. Itu pikiran Allah. Maksudnya Tuhan ini yang ya, itu pikiran Yesus Allah. kan emang orang benar yang bunuh Yesus, ya bunuh Yesus kan orang yang bersalah yang Jangan kau membunuh orang yang benar. udah jalankan. Yesus ini Ada orang nggak benar orang atau benar? orang salah? Apakah Yesus dibunuh oleh orang yang benar? Yang bunuh dia kan orang Jangan jahat. kau membunuh orang yang benar. Apakah Yesus ini orang benar atau orang salah? benar. Orang benar. Kata Orang Tuhan, benar. pikiran Tuhan
boleh tidak dibunuh orang benar? Iya, kalau orang jahat bunuh. Iya apa? Iya apa? Kalau orang Iya apa? percaya Menurut kepada- pemikiran Tuhan, Siapa coba? menurut pikiran Tuhan, jangan membunuh orang yang benar. Pikiran Tuhan itu Tuhan firmankan kepada Nabi Musa. Tertulis di Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Menurut pikiran Tuhan, boleh tidak Yesus dibunuh? Macet. Aduh, dia kan kasih dibunuh oleh jawabnya. orang yang berpikiran jahat, bukan yang Macet. berpikiran benar. Macet. Saya tidak tanya siapa Yang yang bunuh. Saya tanya difirmankan menurut Tuhan, boleh tidak membunuh Yesus yang adalah orang benar? Boleh tidak? Macet. Seharusnya Kalau tidak memang boleh. difirmankan Tidak boleh. Jangan kau bilang seharusnya. Gak ada tawar-menawar kalau firman Tuhan. Jangan kau Iya. membunuh. Jangan kau membunuh Iya. orang yang benar. Yesus Jangan orang membunuh. benar. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Siapa yang Murid-murid membunuh Yesus Yesus dosa atau tidak? Membunuh Yesus dosa Dan atau tidak? boleh mempertanyakan. Ya mereka yang membunuh Yesus berdosa lah. Berdosa. Terus kenapa kalian Orang justru membunuh yang berdosa. dari tindakan perbuatan dosa kalian panen keselamatan? Lawak-lawak apa ini dalam agama kalian ini? Membunuh Yesus adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jawabannya sampai kiamat nggak bisa terjawab itu, kawan. Sekarang saya tanya. Membunuh Saya tanya. Yesus adalah Apakah dosa. orang-orang- Pelaku pembunuhan orang-orang- adalah pelaku dosa. Membunuh Dengar Yesus dulu, melahirkan bodoh. dosa. Bodoh. Terus Kristen ini dari mana Bodoh. ilmunya? Yes, Membunuh jaga kalimatmu. Yesus. Bodoh, dengar dulu. Dari mana ilmunya? Membunuh Yesus justru melahirkan tebusan dosa. Dari mana ilmunya? Paulus. Dari Paulus. Dari mana ilmunya membunuh Yesus menghapuskan dosa? Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya membunuh Yesus menghapuskan dosa? Dari mana ilmunya? Waktu Yesus berdoa, sebelum dia mati, Allah Bapa di surga tahu dia itu akan mengalami penderitaan. Nah sekarang ketika Allah tahu, apakah Makanya- Tuhan diam melihat keadaan itu? Anaknya yang benar, utusannya yang suci ingin dibunuh. Apakah Tuhan diam? Tuhan bisa menggagalkan Tuhan bisa kematian menggagalkan. Yesus Itu dengan kamu menyuruh tahu. malaikat, tetapi nubuatan harus digenapi. Itu tahu. Nubuatan apa? Guna apa tuh sharing dengan orang yang tidak beriman itu terhadap guna? Diam kau, nggak ada ilmu kau. Jangan gitu, Bang. Ajarkan agamamu jika kamu benar. Lawan Bible, lawan Biblemu. Biblemu mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan kalau Anda baca di Amsal 6 nomor 16, 6 perkara Ayat kita itu jelas. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara Titik saja kamu. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Penumpahan darah terhadap Yesus itu kekejian atau hal yang dibenci. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Terus kenapa kalian menganggap hal yang dibenci Tuhan justru adalah simbol keselamatan? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kamu ini tadi kalau dekat saya pak. Apa kau, nggak ada ilmu itu. Jangan di-mute, jangan di-mute. Ada musiknya. Ayo, Om. jawab ya, kawan. Boleh. Ya, dibuka, balik. Prisco Christian boleh saya menjawab, silakan dulu, kasih dulu aku waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Tuhan, membunuh Yesus adalah kekejian. Membunuh Yesus adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Dalilnya, Amsal 6 nomor 16. Jangan kau membunuh Yesus. Dalilnya, Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Nah, Ada musik ini. Anda sudah menjawab, dengar dulu baru jawab. Anda sudah mengatakan bahwa penyaliban pembunuhan Yesus itu adalah keinginan iblis. Ingat itu, keinginan iblis. Itu kata Anda tadi. Pembunuhan Yesus itu adalah keinginan iblis. Nah, sekarang iblis membunuh Yesus. Hasilnya adalah dia digantung. Ada musiknya itu. Dia digantung kemudian. Sedangkan Kristen muncul belakangan menjadikan karya iblis ini sebagai simbol keselamatan.
karya iblis kalian jadikan sebagai jalan keselamatan. Itu kan persepsimu. Oke. Sekarang tunjukkan di mana dalilnya Tuhan menyelamatkan orang bersalah dengan membunuh orang yang benar. Silakan, saya tunggu. Sudah, saya jawab. Sudah. Silakan Jadi, Ahi. Saya makan dulu Ahi, silakan. Mengutus Yohanes 3 ayat 16 sengaja membuat anaknya harus berkorban sedemikian rupa dan sampai mati dan hidup kembali untuk mempertunjukkan bahwa Bapaknya Yesuslah Sang Maha Pencipta. Ada pertanyaan? Kau bicara pakai data nggak? Itu kamu Yohanes bohong 3:16. itu. Itu kamu sudah melintir-melintir ayat itu. Bohong kau. Yohanes 3:16. Waalaikumsalam. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya tidak seperti itu. Di mana di situ dikatakan mati dan bangkit itu di mana? Artinya Coba gini, dibaca dengan benar. karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Salah bacanya, salah. Yang percaya Salah. diselamatkan. Bukan di, tapi akan. Akan diselamatkan. Jadi gini, jadi si Bapa mengutus anaknya untuk bahan pertunjukan. Hah? Iya, Pak D. Yang satu ini agak lain, Pak D. Emang Yesus main sirkus gitu, jadi bahan pertunjukan. Jadi Yesus itu adalah untuk menunjukkan kekuasaan Bapaknya. Aduh. Jadi dia harus mati biar bisa hidup. Kalau nggak pernah dia mati, nggak mungkin dia hidup. Jadi dia harus mati. Oke, gantian ya. Kamu nih gabrul kemana-mana. Oke, gantian ya. Jadi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Percaya di sini bukan percaya di salib. Percaya di sini adalah Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku, Yesus Kristus yang diutus. Iya, Maksudnya, diam dulu, gantian. Makanya orang-orang yang makanya Yohanes 3 ayat 16 itu tidak berbicara tentang penyalipan, itu berbicara tentang visi misi. Orang yang percaya Yesus akan mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Makanya Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaanku. Nah, jadi percaya di sini bukan percaya Yesus disalib. Yesus nggak pernah mengajarkan bahwa penyalipan itu adalah jalan keselamatan menuju surga. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Jangan kau tambah-tambahi, Gumasa. Udah, boleh saya jawab? Udah. Jadi dengan melakukan pertunjukan spektakuler oleh Yesus di dalam dunia, akan terpercaya. Oh, berarti memang Bapaknya lah sama Pencipta. Di mana Bapak mengendaki Yesus mati itu di ayat mana? Kau ini. Itu dia logikanya. Orang dia bertobat, itulah yang menjadi selamat. Jadi kehadiran Yesus adalah membuat pertunjukan spektakuler bahwa ini kemana-mana nggak jelas nih, nggak perlu kemana-mana nih Agak orang lain nih. ini, Silakan Pak D. artinya Agak lain, Pak D. dia tanggapin aja Ustaz. Udah, gini gue masak. Ini kan kita lagi edukasi. Kalau kau bikin narasi itu yang berkesesuaian dengan Bible, jangan kau bikin karangan sendiri. Tadi aja kau salah gitu loh. Kau bilang Yesus sebagai apa atraksi? Atraksi apa Yesus di bumi ini? Dia melakukan pertunjukan Bapaknya. Pertunjukan apa? Apa pertunjukan yang dilakukan? Orang percaya gitu loh. Coba kau baca di Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Nah, apa? Yang sanggup apa? Yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalehannya itu, dia didengarkan nggak doanya? Iya. Didengarkan nggak? Iya. Bising tuh. Oke, dia didengarkan doanya. Berarti dia diselamatkan dari maut. Iya. Iya, dia nggak mati berarti. Diselamatkan. Lihat endingnya. Apakah dia hidup? Kau lihat endingnya. Ini doanya siapa? Siapa yang berdoa Artinya ini? gini loh. Kalau yang misalnya, ya kan,
kalau sekiranya dia doanya nggak didengarkan, makanya dia mati selamanya. Tapi ini kan karena doanya didengarkan, makanya dia mati berdoa pun di minta luar sini. dibangkitkan. Makanya dia Sebentar, sekarang gue sudah masak. menjadi pejabat surga. Dia berdoa ini minta dibangkitkan atau minta tidak mati? Dia minta diselamatkan. Nah, diselamatkan dari apa? Ya, dari kuasa iblis. Di kau ngadi-ngadi kau. Ini dia berdoa kepada Bapaknya dengan ratap tangis, dengan keluhan yang sanggup menyelamatkannya dari iblis apa maut? Kuasa maut. Nah, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Artinya dia tidak mati. Dia hidup lagi, itu hidup lagi. Ini mati dulu nih. Kalau ada orang hidup lagi, berarti dia mati dulu. Kalau nggak dia mati, kayak mana dia bisa mempertunjukkan dia pernah bisa hidup dari mati? Coba lah dulu logikanya. Jadi doanya didengar nggak tidak sama Bapak? Itulah bukti didengarkan doanya. Nah, apa yang Bapak dengar dari doanya? Kayak mana caranya orang membuktikan bisa hidup dari mati kalau nggak pernah mati? Kalian yang butuh bukti, dia nggak membuktikan apa-apa. Dia cuma berdoa. Itulah yang harus dipandang orang. Oh, berarti dia itu orang yang ajaib. Dia adalah memang betul-betul dia anak Bapak sang anak daripada sang Maha Pencipta. Oh iya. Itu dia. Karena Bapak ya baik, Bapak menjadikan putranya yang dianugerahkan sebagai bentuk kasih Bapak kepada dunia ini hanya cuma jadi tontonan, jadi apa ya? Jadi atraksi aja gitu. Jadi bahan atraksi aja. Itu bahasa apanya? Memang itulah namanya. Jadi benar, Kristen itu menghina, menghujat Tuhannya sendiri, kawan-kawan. Dia bilang Yesus itu hanya bentuk atraksi supaya orang-orang tahu bahwa dia itu anak Tuhan, begitu? Ya iyalah, artinya biar membuktikan bahwa Bapaknya lah sebenarnya Sang Maha Pencipta, bukan Bapak, bukan yang lain. Baik, ketika anaknya ini sudah beratraksi, berharap orang-orang percaya menyembah Yesus atau Bapaknya? Dengan orang terpesona dengan atraksi Yesus, maka orang-orang akan mendengar perintah yang dibawa oleh manusia Yesus itu. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Sesama manusia. Kenapa langsung lompat? Kenapa lompat dari atas? Dari atas baca itu. Jangan motong-motong. Jangan motong-motong. Ketahuilah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Ini perintah Yesus. Mulai kesatuan dari mana? Orang dia Kami satu kesatuan. Ya bagimu, ajaranmu dari mana? Tadi sudah dijelasin sama Bang Zuma. Yang mengajarkan kalian menyembah Yesus itu siapa? Sekarang gini, semua raja harus... Jangan sekarang gini, jawab. Yang mengajarkan kalian menyembah Yesus itu siapa? Coba jawab dulu. Ya, nanti saya jelasin, tapi kau jawab dulu. Yang ngajarin kamu menyembah Yesus itu siapa? Yang mengajari menyembah raja itu adalah takdir. Yang mengajari raja itu mengajari kalian. Segala yang di atas kita untuk disembah atau ditaati adalah takdir. Takdir itu siapa? Ya, itu perintah dari pencipta. Di mana takdir memerintahkan kalian menyembah Yesus? Di mana? Itu namanya fitrah daripada makhluk. Harus taat kepada atasan. Ya, kan tadi katanya Yesus ini sebagai bentuk atraksi Bapa aja supaya orang-orang tahu dan mendengarkan pengajaran Yesus. Nah, pengajaran Yesus itu katakan sembahlah Tuhan Allahmu. Itu pengajaran Yesus. Tuhan Allahmu belum tentu Tuhan Allahku. Maksudnya kata ini Yesus loh, Yesus yang berkata. Kenapa nggak bilang Tuhan Allah kita? Coba kau dengar. Tuhan Allah kita. Coba gue masak, dengar. Iblis aja Yesus ajarin tuh cara nyembah Tuhan yang benar. Iblis, Yesus ngajarin iblis. Masa murid-muridnya dia ngajarin? Kan aneh itu kan? Loh iya, kan begini. Kalau iblis saja Yesus ajarin, pasti murid-muridnya lebih lagi diajarin. Itu udah pasti itu. Kita biar clear dulu, biar nggak samar. Nah pertanyaan saya bang, yang ngajarin kalian nyembah Yesus siapa? Siapa yang ngajarin kalian? Siapa yang ngajarin kalian nyembah Yesus? Sehingga saya bisa memahami makna yang kau pahami itu. Siapa yang mengajarin kalian nyembah Yesus? Coba jawab. Iya, karena dia adalah guru kami.
Yang ngajarin siapa? Ya, Yesus, setiap Mana Yesus ngajarin nyembah dia? Mana? setiap murid harus menghormati gurunya. Ya hormati. Harus hormati. Adalah bagian dari menyembah. Justru begini kawan-kawan, ketika kalian mengangkat dia sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, kalian gak sedang menghormati Yesus, kalian sedang menghinakan Coba Yesus. jelaskan arti kata Tuhan. Udah, kalian sedang menghinakan Yesus, kalian sedang merendahkan Yesus. Jelaskan dulu arti kata Tuhan. Sebab apa? Iblis itu berusaha menyesatkan manusia. Jelaskan Tapi dengan cara yang halus. Apa cara halusnya? Tuh lihat Yesus tuh. Yesus itu kan dia sudah bisa bermukjizat. Dia begini, dia begitu, dia begini. Pantaslah itu dia Tuhan. Coba ini jelaskan dulu ke saya arti Dan kata kalian Tuhan. ikuti itu. Makanya iblislah bapamu. Karena kalian mengikuti terserah, kehendak karena kau bukan bapamu, hakim atas yaitu saya. iblis. Bukan kau hakim atas saya. Jelaskan dulu arti kata Tuhan sama saya, kawan. Udah nggak usah lari-lari. Udah capek kita bahas kata Tuhan, kata Tuhan itu. Dari awal Ya. dulu, karena di situ penyesatan kalian. Jelaskan sama Oke. saya arti kata Tuhan. Saya akan tanya kepada Tuhan Arif, ya Pak Tuhan Arif, apakah yang mengajarkan Kristen bahwa Yesus Tuhan adalah Yesus sendiri, Tuhan Arif? Jelaskan dulu saya arti kata Tuhan, kawan. Pak saya mengemis. Ya. Jelaskan Kan dulu arti kau mau kata Tuhan sama kembali saya, ke kata kawan. Tuhan. Udah jangan lari kemana-mana. Bisa nggak jawab? Kalau nggak jawab, biar yang lain yang jawab. Kau diam aja. Jawab dulu, kawan. Ya, Bang Kris, siapa yang ngajarin Bang Kris untuk menyembah Yesus? Jangan dulu, biarkan dulu saya, kawan. Biarkan Iblis. tolong. Biar beli orang semua dulu. Lukas 8 ayat 22. Coba dibaca tuh. Udah. Arti kata Tuhan. Nih saya bacakan ya. Agak di Silakan Pak De, silakan Pak De. Ya, saya bacakan ya. Lukas 28. Kita baca bareng-bareng biar nggak disangka fitnah. Pakai Markus 5 aja deh. Markus 5 juga boleh. Pakai Markus 5. Ini yang jelas nih, Markus 5. Di dalam Markus 5 ya. Dari ayat pertama juga boleh ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya hingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dor, dah. Siapa yang nyembah Yesus pertama kali? Jadi pada saat itu, iblis Kau ketakutan. jawab pertanyaannya. Jawablah pertanyaan, apa arti kata Tuhan? Pertanyaan kau apa arti kata Tuhan, kawan? Jadi di situ jelas sekali ya, yang mengajari Kristen nyembah Jawab Yesus dulu, adalah Tuhan adalah- iblis. Ada bantahan? Terserahmu itu, terserahmu. Sekarang ini, Tuhan Ada adalah bantahan? Roh jahat. Jawablah. Dengar ya. Bentar, Orang masa dinasti kamu roh nggak ngerti jahat. apa-apa? Biar Bang Kris ini yang jawab. Silakan Bang Kris. Iya. Kan perhatikan ya, Kris, orang tolong dulu, tak tolong dong, tak tolong. Udah kau bilang diem, gue masak nggak ngerti tolong dulu, apa-apa kau. Udah saya mau sama Kris, silakan Kris. Jawab dulu, kan apa arti kata Tuhan? Iya. Kan Udah di situ nggak penting itu. Baca aja kamus Alkitabmu itu. Apa arti Tuhan di situ? Yang Baca disembah- kamus Alkitab tuh, kamus Alkitab baca udah. Yang disembah. Iya. Udah. Tuhan yang disembah. Betul? Roh jahat itu kan yang menyembah itu kan bukan roh jahatnya, tetapi manusia itu menyembah ya ketika roh jahat dikeluarkan itu baru dia menyembah Yesus. Bukan roh jahat yang membuat menyembah Yesus. Jadi Roh jahatnya ketika ketakutan. diem gumasa kau ini nggak ada ilmu nyerocos saja diem dulu kau. Ayat 7 dikatakan ya, perhatikan ayat 7 dan dengan Bentar Bang Kris, bentar. Jadi ketika orang itu menyembah Yesus, itu kehendak di orang itu atau kehendak iblis?
Itu Iblisnya bukan lagi. ketakutan. Aduh. Itu bukan. Udah, kita turunkan aja ya. Turunin aja ya. masa turunin. Iya. Yang dulu Nggak mau lah, dia yang gantian. dulu. Ya udah. Kan begini, ketika roh jahat sudah dikeluarkan dari orang itu, dia datang menyembah Yesus, bukan iblis yang menyembah, bukan roh jahat yang menyembah Yesus. Oh, coba perhatikan baik-baik, jangan salah mengerti dengan perikop ini. Coba perhatikan ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah? Iblis pun tahu Yesus itu anak Allah. Jangan siksa aku karena sebelumnya ya. Bentar, Anda tadi mengatakan dia menyembah setelah roh itu keluar. Padahal setelah roh itu keluar, bentar Bang, orang itu tidak nyembah Yesus lagi. Justru ketika di ayat 6 nih roh ini belum keluar. Di mana ada dikatakan keluar itu? Belum. Jadi yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan iblis. Makanya kamu baca di ayat 15 itu sampai ayat 15 ya, itu orang itu mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu maka takutlah mereka. Nggak ada lagi nyembah Yesus. Justru dia nyembah Yesus saat kerasukan iblis. Baca baik-baik. Jadi menurut Anda, karena orang yang menyembah ini masih dalam dirasu iblis, berarti iblis yang menyembah Yesus, begitu maksudnya? Iya iyalah, emang yang mengendalikan orang itu nyawanya dia sendiri atau iblis yang mengendalikan? Ya. Begini Pak ya, Anda tidak tahu ya cerita tentang kenapa iblis ada di dunia ini. Iblis pernah bersama dengan Yesus di surga. Dan iblis tahu siapa yang layak disembah. Jangan begitu Bang. Saya begitu. tadi yang dipermasalahkan ya, yang menyembah iblis itu orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis atau orang waras di situ, itu yang dipermasalahkan. Ya orangnya jadi tidak waras karena dirasu iblis, tapi iblis pun karena tahu. dia tidak waras makanya nyembah Yesus, kan begitu Bang. Memang iblis tahu Pak Yesus layak disembah, mereka bersama-sama di surga sebelum dia diturunkan. Kata Yesus, iblislah bapakmu, bapak segala dusta. Apakah Anda percaya dengan apa yang dilakukan iblis padahal dia adalah pendusta? Di kisah ini iblis jujur. Dia tunjukkan jujur bahwa berarti yang layak iblis pernah disembah. jujur. Berarti iblis pernah jujur. Tahu itu Yesus yang layak disembah. Iblis dari surga kok. Berarti iblis pernah jujur ini. Oke. Iblis Jadi gini pernah Bang. di surga. Dia tahu Yesus itu adalah sosok yang layak disembah. Iblis Oke. dari apa? Jadi Anda percaya dengan iblis ya? Ya iblis Anda juga percaya tahu dengan Yesus itu anak Allah. Enggak, saya tanya nih, berarti Anda percaya dengan iblis ya? Hei, jawab dulu. Berarti Anda percaya dengan iblis ya? Percaya Pak De. Ada, tapi segala yang jahat ya, yang tidak baik itu. Pak De, tadi di awal dia udah jujur Pak De. Yang menginisiasi penyaliban Yesus iblis. Udah jujur dia, udah sepakat kita. Berarti benar iblis lah bapakmu, bapak segala dusta. Kau percaya pula itu. Kacau nih kawan-kawan Kristen ini. Ya. Padahal gini Bang ya, kalau saya melihat kasus ini, iblis itu sedang berpura-pura. Ketika dia lagi berduaan, iblis nggak takut sama Yesus tuh. Bahkan iblis itu menggendong Yesus, mengotong-otong Yesus, dibawa ke sana kemari, nggak ada takut-takutnya. Tapi ketika banyak orang, kenapa dia itu pura-pura nyembah? Ya, dalam segala hal namanya bapak segala dusta itu nggak pernah ada benar-benarnya. Pasti yang dilakukan adalah dusta. Kenapa Anda di sini percaya? Iya, dengar ya. Iblis itu tahu ya. Iblis itu mendustai manusia-manusia di dunia ini, tetapi sama Yesus dia tidak bisa dusta karena dia tahu Yesus itu siapa. Jadi iblis dan Yesus itu sudah saling kenal. Kalau memang iblis itu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan semenjak dia di surga, kenapa iblis berani otot di Yohanes 4 itu? Enggak, dia tadi Kejadian 1 nomor berapa? Kejadian 1 nomor 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 2 itu. Iya, aku tahu, cuma untuk dia nunjukin itunya,
biar apa Ustaz? Biar agak memicu men-trigger akalnya dia dulu. Gimana, Bang Kris? Dia katanya mau lihat konkordansinya gitu kan? Sebentar Bang Moto, saya mau promosi dulu nih yang di boleh, YouTube boleh. di Bible Berjalan ini. Masa yang nonton cuma 47 ini pada kemana ini, woi? Ayo, yang ada di YouTube masa 47 doang yang nonton. Yang di channel-channel yang tidak Anda kenal, yang bukan narasumber, tinggalkan, pindah ke Bible Berjalan. Ayo. Ini masa yang nonton 47 doang ini gimana? Kita yang berbusa-busa, mereka yang makan dari hasil kita. Ayo, pindah. Jangan lupa juga didukung channelnya Bang Moto ya, Kurios Moto. Ini narasumber malah sedikit penontonnya nih gimana ini? Lanjut. Apa Bang Moto lanjut? Iya, gimana Bang Kris Walujan? Udah ketemu Bang Kodansnya? Udah ketemu? Enggak, saya mau cari ala adalah roh. Aduh, saya harus matikan handphone ini kalau begitu. Kalau saya harus ke Google itu. Allah itu roh di Yohanes 4. Yohanes 4:24 itu. 24. Tetapi ingat apa yang katakan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Ingat ya, dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang, memberitakan tentang Bapa. Jadi kedatangan Yesus yang pertama kali ke dunia, dia itu ketika memberitakan tentang Bapa, itu perumpamaan semua. Tapi nanti ada saatnya ketika Yesus datang kedua, dia akan berbicara terus terang tentang Bapa. Nah, apa sih maksudnya Yesus itu roh? Allah itu roh? Maksud Yesus itu di Yohanes 5 ayat 37, dia yang bersaksi tentang aku, ya, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Apa maksudnya? Allah itu roh, Allah itu gaib. Ya, jadi jangan dipahami ucapan Yesus itu secara harafiah. Gitu loh. Allah itu gaib, tidak terlihat, tidak bisa didengar suaranya. Begitu. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat 9, jangan menyebut siapapun Allah di bumi ini atau Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu yang di sorga. Begitu, Bos. Silakan Bang Moto. Kalau Yesus Gimana, Bang? tanya, saya nanya ya. Kalau Yesus Ini naik ke saya jawab surga, dulu ya. Yang Yohanes 4 nomor 24 itu kan. Oh, iya. Allah itu roh kan. Biar jelas kita sama-sama. Oh ini kan ya Yohanes 4 nomor 24. Ilah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini maksudnya Tuhan itu jadi roh gitu. Yohanes 4:24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu maksudnya. Kalau menyembah, tapi ini kok roh yang satu roh besar, roh kecil itu maksudnya apa? Kok kan biasanya roh huruf besar, roh huruf kecil itu apa bedanya ini? Nah, makanya jangan terjebak. Ini kan roh huruf besar dengan roh huruf kecil kan? Ya kan? Makanya jangan pernah terjebak dengan terjemahan. Nah, kalau kita lihat di dalam Greek ya, Yunani-nya, di sini kata pneumahotheos, kaitos proskunantas auton, and pneumati kai aletheia dei proskunein. Nah, di sini tidak ada yang namanya huruf besar, huruf kecil. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi, kata roh ini adalah sebuah penterjemahan LAI, sehingga menyebabkan teman-teman itu salah untuk penterjemahan. Karena yang pertama, kata itu tidak ada. Kata itu tidak ada. Kenapa? Karena di sini kalau ada kata itu harusnya pneuma innatheos atau pneuma hotiteos. Itu nggak ada. Makanya oleh King James Version, God is, nah kata is ini agak miring, ini disebut dengan italik. Ini adalah sebuah penafsiran. Allah Sebuah Spirit. penafsiran. Jadi sebuah penafsiran.
Yuk kita buka datanya satu lagi sebagai penguat. Nah, pneumahotheos. Ini kan pneumaho strip, spirit, tanda kutip strip ya kan, God. Nah, tanda kurung is. Sebuah penafsiran. Paham ya? Jadi sebenarnya spirit itu banyak artinya. Jadi contoh, Tuhan itu penyemangat. Ya kan? Spirit. Jadi kita harus menyembah Dia dalam semangat, di dalam kebenaran. Waduh, Ustadz Sugi ditembak lagi. Itu roh. Ustadz Sugi ditembak lagi. Jadi Ya, paham oke, ya, oke. Bang Ya, Kris oke. ya. Jadi kata roh Ya, ini ya, ya. sebenarnya sebuah tanda kutip hasil terjemahan sendiri oleh LAI. Karena apa? Kalau kita lihat juga, misal dari Kejadian 1 nomor 2 ya, roh Allah melayang-layang, setuju ya? Ya kan? Itu ya. Kalau kita lihat dari Sefaria, ini sumbernya dari Kiyaudian. Di sini dikatakan apa? Weharet haeta tohu vevohu vechosek el penei tehom veruach Elohim merachefet el penei hamayim. Di sini muncul kata ruach Elohim. Apakah ini diartikan ruach Elohim itu roh Allah? Enggak. Di sini dikatakan apa? And the earth being unformed and void with darkness over the surface of the deep and apa? Wind from God. Jadi kata ruah Itu Elohim arti- itu angin. Itu angin. Angin Angin atau dari kalau Tuhan. kalau nafas beda dengan angin ya. Gini, nanti akan dijelaskan. Nah, komentarinya dari Rabbi Shlomo ben Yitzhak itu akan dijelaskan maksudnya apa? Verwa Elohim merachefet. Nah, maksudnya apa? Kishe hakavot. Kishe hakavot itu kalau dalam Arabik itu menjadi kursi. Kishe hakavot itu kemuliaan. Orang Muslim pasti ngerti. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Tahta kemuliaan Allah meliputi langit dan bumi. Al-Baqarah 255. Jadi kisah kavot omet beaviv umeref el penei hamayim. Maksudnya kursi tahta kemuliaan Tuhan itu berada atau meliputi dari di atas air gitu. Veruah fi shel hakados baruhu uve ma'amaru. Jadi ketika Tuhan itu menghembuskan angin dari nafasnya, nah angin dari nafasnya, makanya di sini dikatakan apa? Angin dari Tuhan. Bukan Tuhan itu adalah roh. Makanya pelajari dari teks aslinya biar kita paham. Jadi Tuhan Ya, itu dalam perjanjian lama pun nggak disebut roh. Dan di dalam perjanjian baru pun tidak disebut roh. Paham ya Bang Kris ya? Iya, paham. Kok bisa diterjemahkan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu? Karena gini, dalam LAI itu setiap ketemu kata ruah itu dia tuh nggak tahu kenapa. Kalau ruah itu dalam Arab itu menjadi roh. Bentuk jamaknya apa? Arwah, ya kan? Nah, kalau roh itu atau ruah dalam Ibrani itu macam-macam artinya, bisa angin, bisa roh, terus bisa juga bersifat wahyu, bisa. Jadi saya juga nggak tahu kenapa LAI itu selalu ketemu kata ruah ini itu kadang-kadang tuh harus selalu diartikan roh. Nah itu demi mendukung nanti penterjemahan di perjanjian baru. Ketika pneumahotheos dalam Yohanes 4 nomor 24 Allah itu roh. Jadi harus dibentuk mindsetnya dulu bahwa Tuhan itu adalah roh. Gitu loh Bang Kris. Paham ya? Oke. Yang Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam spirit ya, semangat dan kebenaran ya. Berarti bukan roh itu Roh Kudus, bukan ya? Gini Bang, God is a spirit
kan gitu kan. Tuhan itu penyemangat. Makanya kita harus nyembah dulu dengan semangat, dengan dalam penuh semangat di dalam kebenaran, gitu kan? Kalau di Islam dengan khusyuk. Nah, cakep. Jadi bukan orang Islam harus gitu. Dengan spiritnya, ibadah itu harus dengan spiritnya. Tidak boleh kita tunggang-tungging tapi hati kita melayang kemana-mana, fokus kepada Allah. Begitu khusyuk maksudnya itu. Oke, Ustaz Sugi nggak apa-apa ya Ustaz Sugi? Hapus Sugi dari lift gitu, nggak apa-apa ya Ustaz? Gimana? Hapus Sugi dari lift gitu, ada peringatan dari TikTok, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, aman. Oh, takut kena banned? Nggak ya? Nggak. Iya, Bang Moto ini ahli bahasa ya, saya kagum ya. Jadi Bang Moto gini ya, saya mau nanya, jadi isi Alkitab ini, firman-firman yang disampaikan Yesus, kan? Ada juga ajaran-ajaran kebaikan ya, untuk kebaikan manusia. Terus kalau kesalahan-kesalahan penterjemahan itu ya, kita ini Kristen yang tidak tahu bahasa aslinya, jelas kan kadang menemukan kontradiksi ya, apalagi tulisan Paulus. Jadi Petrus juga, waktu Petrus itu ada ayatnya mengatakan bahwa tulisan Paulus itu banyak hal yang sukar dipahami, sehingga diputarbalikkan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Kemudian Petrus nasihatkan, waspadalah kamu jangan tersesat oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari hukum ya. Jadi dari setiap kontradiksi ini ya, memang saya juga memang aku ya ada tulisan yang ini masuk ajaran saya ya, bahwa Alkitab ini sudah banyak yang diterjemahkan tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Seperti juga Yesus makan ikan goreng itu dinubuatkan tidak demikian. Itu di bahasa Inggris beda dengan bahasa Indonesia ya. Kan diberikan sarang madu ya, dan bukan ikan goreng, itu sebenarnya ikan goreng kan. Ikan asap, jadi ikannya diasap gitu. Tapi kan nubuatan dikatakan makanan Immanuel adalah dadih ya, semacam sarang madu kayaknya ya. Jadi memang saya juga tahu belajar tentang beberapa hal yang ditulis oleh di mana doktrin saya belajar, bahwa kita harus juga belajar bahasa Inggris, karena dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris beda dengan bahasa Yunani ke Indonesia. Ada beberapa ayat yang diterjemahkan beda ya. Saya juga bingung kenapa LAI seperti itu, dan kita hanya membaca saja. Jadi penjelasan Bapak tadi ya, saya senang kalau ada yang menjelaskan dari bahasa aslinya itu. Tapi dari ayat sedikit Bang Kris ya. Kenapa Anda bingung terkait dengan Immanuel di Yesaya 7:14? Karena itu bukan untuk Yesus. Anda baca dari ayat 1 Bang sampai ayat 16. Itu di situ itu konteksnya adalah tentang ketakutannya Ahaz terhadap dua raja, Raja Pekah dan Raja Relmaya ya, Raja Pekah dan Raja Rezin bin Relmaya. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat 10-nya, Yesaya itu ngomong sama Ahaz, ya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Di situ siapa? Ahaz kan? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Ayat 15, ia akan memakan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab, ini perhatikan ayat 16. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Siapa dua raja yang ditakuti Ahaz itu? Raja Pekah dan Raja Pekah dan Raja Rezin, itu yang ditakuti Ahaz. Makanya nanti Anda buka di Yesaya 8 ayat 8 ya. Di ayat 4, Yesaya 8 ayat 4, sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Siapa jadinya Immanuel itu? Maher Salal Hasbas. Begitu Bang. Itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Nggak ada Bang. Coba Anda teliti dulu dari ayat 1 ke Yesaya 1 ayat 1 sampai ayat 16. Lalu nanti Anda pindah Yesaya 8 ayat 1 sampai ayat 8. Ketemu siapa Immanuel. Begitu. Bukan begitu Bang Moto? Iya. Jadi nanti aku akan akan tambahkan juga kejadian. Jadi kita Yesaya ya, dari Yesaya ya. Yesaya 7 nomor 14 kan ya. Iya. Nah ini dari tadi Ustadz Sugi, Masya Allah ya, sangat kompleks dan bagus sekali itu penjelasan dari ayat per ayat. Nah mungkin saya coba akan masuk dalam segi ranah bahasanya seperti apa. Jadi di sini ya Bang ya. Nah Yesaya 7 nomor 14 ya kan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda ya kan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nanti Ustadz Sugi ini bisa menjelaskan bahkan yang Immanuel ini maksudnya Maher Salal Hasbas ini. Ustadz Sugi ini mantep nih. Nah ini Di sini ada kata perempuan muda ya Bang ya. Gitu kan. Nah kalau kita lihat di dalam perjanjian lama itu kan lebih konkretnya itu kita menggunakan teks Ibrani ya Bang ya, gitu kan. Di sini dikatakan apa? Lachen yiten Adonai hu lachem ot hinne ha'alma. Kata alma itu keluar. Alma itu perempuan muda. Alma itu perempuan muda. Nah, di sini apakah perempuan muda? Sebentar, di dalam teks Septuaginta dikatakan apa? Dia tahu-tahu dose Kyrios auto himen someon ido partenos. Nah, partenos yang keluar. Apakah seorang partenos itu bisa disebut untuk perawan? Kita akan lihat di Kejadian 34 nomor 2 ya. Nomor 3 atau nomor 2? Nomor 3 kayaknya. Bentar. Nah, jadi kita lihat dari Kejadian 34 nomor 2. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sichem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan wah kalau saya ngomong ini nanti kena benet. Abang bisa baca ya Bang ya, ya kan? Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub, ia cinta kepada gadis itu lalu menenangkan hati gadis itu. Nah, Dina itu sudah di ini sama ini kan gitu. Ya kan? Nah, uniknya di dalam teks Greek-nya itu tetap Dina itu dikatakan apa? Parteno. Jadi ketika ini nih, parteno itu tidak menjamin keperawanan. Sangat-sangat tidak menjamin keperawanan. Artinya orang itu hanya sekedar muda aja. Tapi kalau untuk perawan atau tidak tuh, itu tidak menjamin. Makanya tadi dalam Yesaya 7 nomor 14, Yesaya 7 nomor 14 itu menggunakan kata apa? Parteno atau kata alma. Nah, kita lihat yang tadi kan Parteno atau alma. Sebentar sinyal. Bukan betulah ya. Nah, ya kan? Gunakan kata alma, sekedar kata alma doang.
Nah, kalau ini kan Alma, ya. Alma kan. Nah, kalau kita lihat dalam Lukas 1 nomor 27. Lukas 1 nomor 27. Kalau teks memang harus perlahan-lahan supaya orang tuh mudah untuk memahami. Nah, dari sini kepada seorang perawan. Di sini katakan apa? El Betullah. Menggunakan kata apa? Betullah. Jadi Alma itu belum tentu perawan, tapi kalau Betullah mau dia tua maupun dia muda, kalau selama dia perawan akan dapat gelar Betullah. Kalau di Indonesia ada gadis tak perawan gitu ya. Itu Alma, gadis tak perawan itu Alma. Tapi kalau dia itu masih gadis, berarti Betullah. Oke. Mana nih Bang Moto macet, Bang Moto? Macet Bang Moto Halo Bang Moto. Lepas. Bang Moto lepas. 1 kilo.